menjadi manusia? Jawab saja. Ada adik saya nih. Gantiin saya dulu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Untung ada Dinda. Habis ini menyiarkan kau nih. Lanjut aja. Permisi tuan-tuan semuanya. Perkenalkan saya Toke dari Samudra Pasifik paling utara. Hadir ke sini karena diutus oleh Yesus untuk memberikan minyak urapan kepada teman-teman yang ada keluhan gangguan saraf bagian kiri di batok kepala. Silakan pasien pertama mungkin yang mau diobati segera untuk sembuh, silakan. Ya, Bang Juma. Ada pasien pertama ini, Saudara Keong, Bang Juma. Ya, dari namanya saya melihat ini kelainannya udah lama, tapi masih bisa sembuh. Yang penting Saudara Keong rajin minum perasan celana dalam bini yang sedang haid. Insya Allah disembuhkan. Mari saya lihat tangannya dulu ya, yang kiri. Gimana Saudara Keong? Keluhannya gimana? Bang Keong. Nggak usah malu-malu gitu, nggak usah pakai gemetaran, nggak usah, langsung aja bang. Sini tangannya yang kiri. Iya. Oke, kalau enggak saya aja ya. Ini pejabat dari mana? Tunggu lagi masak. Waduh. Satu-satu. Pasiennya banyak di sini, Guru. Masakan teri. Iya. Saudara Keong, mari kita diskusi pelan-pelan Saudara Keong. Cara saya nerapi pasien itu harus saya suruh bertanya dulu, biar ketahuan dari cara dia bertanya itu akan ketahuan gejala awalnya seperti apa. Silakan. Anda bertanya dulu tentang tema, apa temanya di sini? Jadi di sini tadi antara Matius 7:21, kehendak Bapa itu Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Dijawab Yohanes 5:30, ternyata kehendak Bapa Yesus Tuhan. Tapi mereka balik, kehendak Bapa Yesus adalah Tuhan. Gitu tadi topiknya. Oh iya, mungkin bagus kalau hostnya dibikin temanya, karena pasien itu tidak semuanya tahu ruangan apa ini. Jangan sampai ini adalah ruang bersalin, yang datang itu orang penyakit gondok, kan nggak cocok. Ditulis di depannya supaya pasien ini bisa tahu ini apa, ruang bayi kah, atau bersalin kah, penyakit mata kah, penyakit gigi atau apa. Karena saya lihat rumah sakit ini pasiennya pada cupu-cupu semuanya. Jadi tolong dibuka ruang depan itu, ditulis ini spesial untuk pasien yang bermasalah dengan konsep ketuhanan atau konsep kenabian atau konsep kitab atau apa gitu. Ayo Mas kasih stiker. Ya. Ini kan berkaitan dengan apa? Pasien ini kita harus betul-betul konsentrasi untuk apa keluhannya gitu. Sambung aja Bang Juma. Yang diusir oleh Yesus itu yang menganggap Yesus Tuhan atau yang menganggap Yesus utusan Tuhan? Nah itu silakan. Ya, berarti berurusan dengan Yesus ini Tuhan atau Nabi atau bukan Tuhan gitu. Apa hubungan Muhammad dengan Yesus? Mereka sama-sama utusan Tuhan. Enggak. Kalau Yesus utusan Tuhan kepada kaum Israel saja, kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Muhammad itu pejabat surga atau pejabat gua gelap? Nabi Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan pemilik langit dan bumi. Pertanyaan saya, Muhammad itu pejabat surga atau pejabat gua gelap? Saya nggak bisa menggunakan istilah pejabat karena saya tidak terbiasa menggunakan otak sengklek dengan istilah kenabian. Beliau itu nabi yang diutus oleh penguasa langit dan bumi. Jadi ada penguasa langit dan bumi.
yaitu pencipta langit dan bumi. yang duduk di pemerintahan. Enggak ada Sama si pemerintah. Keong aja. Dia belum Musa. Silakan Keong. Enggak. Bentar ya. Bentar. Kita itu nanya kan, apakah umat pejabatnya. Saya bertanya gini. Ya, Si host tadi bertanya ini, ya, pakai Tuhan atau bukan? Lalu kemudian saya tanya di dalam Matius 25 ayat 31. Pertanyaan saya Iya. sederhana dan tadi nggak dijawab ya. Ada nggak seorang manusia dari surga ya? Dari surga ini dalam dunia Iya. kemudian dilayani oleh para malaikat, lalu dia mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, kuasa yang memasukkan orang ke surga dan ke neraka. Dan nggak seorang manusia atau Nabi Musa kan, Nabi Adam, bahkan Nabi Muhammad sendiri pun bisa nggak melakukan hal itu? Kalau ada, tolong tunjuk dalilnya Pak, Bang. Silakan. iya. Oke, baik. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus terkait dengan apa yang Anda sampaikan, adakah kemudian seorang yang datang dari surga? Dari sini aja Anda keliru besar. Yesus itu tidak berasal dari surga. Kata siapa Yesus itu berasal dari surga? Bang. Itu hanya sabar dulu. Berbicara sesuai ayat. Ya, ya. Nah, makanya saya luruskan, Bang. Data yang Anda bawa itu adalah data olahan Lembaga Bible Indonesia yang memang kerjanya menyesatkan jemaat. Itu bukan surga itu. Yesus itu adalah firman yang berasal dari langit. Dan Yesus ketika datang ke bumi ini itu tidak melalui surga terjun ke bumi, enggak. Bang. Tetapi Yesus itu Di mana keluar ayatnya dari tertulis rahim. Yesus itu berasal dari rahim wanita bernama Maria, bukan dari surga. Cuman dipelintir kemudian oleh lembaga lupa ayat Injil. Sehingga yang tadinya langit itu dirubah menjadi surga. Nah, itulah hebatnya seorang Bang Suma yang bisa meluruskan sesuatu yang bengklot, yang sudah diimani 2000 tahun oleh orang-orang Kristen tapi tidak sesuai dengan penjabaran yang seharusnya. Yesus itu bukan berasal dari surga. Yesus itu berasal dari rahim seorang wanita bernama Maria. Dari sini aja kalian sudah salah besar. Jangan Baik, kan saya jawab Yesus. semua. Baik, saya jawab ya. Ya, Anda berkata bahwa Yesus bukan dari surga, dan Anda Ya. juga berkata bahwa Yesus adalah firman dari langit. Yang saya tanyakan, ya. kalau Yesus Apa? berasal dari langit, firman-Nya ya. Lalu kemudian ketika Anda berkata bahwa Yesus bukan dari surga, sini Anda sudah salah. Ya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini itu dari surga ya kan. Lalu kemudian di dalam Matius 25, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia berkata di atas kemuliaannya. Ini kan dia bukan dari dunia ini lagi datang ke dunia. Ini dari surga datang ke dunia ini Tidak ada Yesus itu. Zuma. Yesus itu tidak ada dari surga. Bentar. Itu nggak adanya, itu lain cerita. Sekarang pertanyaan saya tadi, Anda nggak menjawab. Ada nggak Apa seorang itu? manusia atau nabi Anda sendiri yang bisa melakukan seperti Yesus? Cuman Yesus karena Dari cuman surga apa enggaknya itu Yesus. di belakang. Cuman Yesus karena cuman Yesus satu-satunya nabi yang diselamatkan oleh Tuhan dari pencobaan pembunuhan kaumnya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Yesus itu terancam dibunuh oleh orang sebangsanya melalui tangan Roma, pencipta langit dan bumi mengangkatnya ke langit.
Nah, beliau nanti akan diturunkan Sebentar, kembali Anda nggak menjawab pertanyaan saya kok. Loh, kan saya sudah mengatakan satu-satunya kucelu. Anda nggak- Bentar, Diam dulu bentar, ya. bentar. Anda Diam. tidak mendengarkan jawaban saya. Jangan pancing saya keras. Ndul. Jangan pancing saya keras dengan ketololanmu itu. Saya sudah bilang, satu-satunya manusia yang diangkat ke langit karena terancam ingin dibunuh oleh makhluk lain. Paham? Belum paham juga? Mau kurobek juga kepalamu, supaya masukkan gedak di dalam supaya kau paham. Yesus itu bukan makhluk dari langit. Yesus itu diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maria itu adalah daging. Ketika dia melahirkan kucluk, yang keluar itu daging. Yohanes 1 nomor 14. Perkataan Tuhan, ide Tuhan itu telah menjadi daging. Untung dikasih roh. Kalau tidak dia keluar jadi mayat. Paham kau sampai sini? Ini bukan gereja, bukan tempatnya orang bodoh di Jawab sini. nih. Apa yang kamu jawab? Apa yang kamu jawab? Kutanya dulu samamu. Bentar. Yang dengar. Ini saya baru Saya tahu. bertanya. Kalau saya bertanya, baru kau jawab. Saya belum bertanya. Saya baru bertanya ini. Yang keluar dari rahim Maria, daging atau berupa uap gas? Jawab. Bagaimana bisa saya menjawab? Anda aja sebelum jawab kok. Ada nggak seperti manusia yang seperti Yesus yang datang dari surga menghakimi orang? Ada nggak? Saya Anda dari tadi jawab, nggak jawab loh. saya Satu pun nggak dari jawab semua yang tadi, ada di room ini. sudah aku Nggak ada yang jawab jawab. tadi, Ndul. Udah aku jawab, ku bilang samamu, satu-satunya manusia yang diutus oleh pencipta langit dan bumi turun ke bumi tapi tak kuasa membendung perlawanan umatnya, hanya Yesus. Diangkat kemudian ke langit oleh Tuhanku untuk diturunkan kembali sebagai hakim untuk menghakimi terdakwa, yaitu Kristen laknatullah alaih. Sampai sini belum paham juga. Apa pembuktiannya kalian yang dihakimi oleh Yesus? Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat nama Itu kan Yesus, doktrin Anda. bermukjizat, mengusir setan, itulah yang dihakimi oleh Yesus kelak. Sampai sini paham kau? Belum juga? Mau ku kasih lem Korea di kepalanya? Mau? Dengar kalau dijelaskan itu. Kalau berbicara satu-satunya Saya tanya Anda nggak jawab kok. Saya sudah Saya jawab. tanya Anda nggak jawab kok. Saya sudah jawab. Dengarkan jawaban saya. Dengarkan jawaban saya. Bentar, bentar, Satu-satunya. yang ngerti. Dengarkan jawaban saya. Pasang kupingmu. Manusia biawak, pasang kupingmu. Saya sudah jawab. Satu-satunya utusan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan naik ke langit karena ancaman pembunuhan kaumnya melalui penguasa kala itu hanya Yesus. Dan dia akan turun ke dunia ini kembali untuk menghakimi Kristen. Sudah ketiga kalinya. Nah, hati-hati, ada sandal jepit di sini. Dan saya ungkap kebohongan Anda dengan mengatakan satu-satunya makhluk manusia atau makhluk yang turun dari langit. Di dalam 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Tuh. Jadi ada juga makhluk-makhluk langit yang oleh Bible, lembaga Bible dirubah langit itu menjadi surga. Padahal itu makhluk-makhluk langit sama dengan dia yang berasal dari langit. Makhluk langit itu iblis, malaikat. Nah, itu sama seperti Yesus. Jadi bukan cuman Yesus yang berasal dari langit. Apalagi? Pertanyaan saya jangan kau lupakan. Yang keluar dari rahim Maria daging atau uap? Jawab. Baik ya. Berarti kesimpulan saya tadi bahwasanya hanya Yesuslah yang bisa dari surga datang ke dalam dunia menjadi hakim yang adil, berkuasa, memasuk. Yang nggak ada ya. Tidak Nah, ada kalau Yesus misalkan nggak ada berkuasa yang bisa lame-lame. melakukan
Tidak ada Yesus berkuasa. Markus 10:40, Yesus ditanya di situ dan Yesus menjawab, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Hal itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa saja yang telah disediakan oleh Bapakku. Aku tidak berhak. Berarti Yesus tidak berkuasa. Jangan kau asal-asalan di sini. Ini bukan gereja. Kalau kau berbicara itu harus berdasarkan data. Ini bukan gereja, kawan. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Yang keluar dari rahim Maria itu daging atau uap atau asap? Jawab. Daging yang bernyawa. Daging yang bernyawa. Kalau saudara Keong, apa yang keluar dari rahim Maria? Daging atau asap? Manusia yang Allah. Manusia yang sangat ajaib. Ya, itu betul, manusia ajaib. Keong, yang keluar dari rahim Maria itu daging atau asap? Ini bentar. Ini hostnya kok main mute ya? Kenapa ya? Dari tadi awak ngomong mute terus. Ya, silakan Anda jawab. Menurut Anda, ketika Yesus datang ke dalam dunia, jangan di mute ya. Iya, gantian. Ke dalam dunia, menurut Anda apa? Apa yang Anda lihat di situ? Dia kan manusia nih. Iya, Rohkah? manusia. Asapkah Daging. menurut Anda? Daging. Nah, pencipta Kalau langit kamu dan lihat daging bumi. manusia, Pencipta manusia sama langit, seperti kita. pencipta langit dan bumi yang disebut Yesus sebagai Bapa, daging atau bukan? Daging yang paling Allah. apa? Jangan dulu gua masak. Tunggu dulu kau. Udah. Pencipta langit dan bumi yang Yesus sebut sebagai Cuma Bapa, saya yang bisa mengkaukan. itu cuma. daging atau bukan? Bentar. Suaranya terputus. Iya, kamu kan mengakui bahwa yang keluar dari Maria itu daging. Nah, pertanyaan saya, pencipta langit dan bumi yang Yesus sebut dengan sebutan Bapa, daging atau bukan? Ibu, roh, Bapa, bukan daging dia. Nah, bukan daging. Masalahnya Sama di mana? nggak antara Yesus yang daging? Sama nggak antara Yesus yang daging dengan Bapa yang bukan daging? Sama nggak? Logika Anda gimana? Sama nggak menurut Anda? Ya kok jadi Apakah tanya roh saya, dengan daging sama nggak? Ku lempar juga sabuk Tanya. kelapa nanti kalau lama-lama. Seharusnya kan Kenapa kau tanya balik ke saya? Saya tanya ini sama pemahaman Anda nih. Bahwasanya sama tidak daging dengan Bapak yang bukan daging. Sama nggak? Ini semua ini pasti merobat jalan ini naik. Ini mantan maling ayam digebukin masa ini kena otak balok. Jadi saraf pada gangguan semua. Giliran Selesai nanya juga. lancar, giliran jawab macet. Sama dalam hakikat kealahannya sama. Hakikat kealahannya Ya, sama. ya, coba ganti pemain dulu ya. Sama dalam hakikat kealahannya. Hakikatnya Ya, betul. Kalau Yesus adalah coba kau tunjukkan di mana tertulis hakikat Yesus itu adalah Bapa. Silakan. Loh kan Bapak mengatakan, Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Lah, hakikatnya yang saya katakan, hakikatnya. Itulah karena dia Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Karena dia adalah satu dengan Bapa. Satu dalam hakikat itu tadi. Kalau saya mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti saya juga sehakikat Bapa. Betul, satu dalam hakikat kealahannya. Mereka satu-satu. Karena Kalau Yesus Bang Suma berkata aku dan Bapa adalah satu, berarti Bang Suma hakikatnya juga adalah Bapa gitu. Dengan Bapak siapa? Dan Bapak siapa dulu? Elohim.
Tidak sama dong, karena kamu Kenapa bukan dari tidak sama? Karena kamu Kenapa bukan dari tidak- Allah. Kamu bukan dari Allah, kamu manusia. Semua Karena manusia itu Yesus berasal asal-usulnya- dari Allah. Yesus Matius asal-usulnya dia- 4, Yesus Matius asal- 4 nomor Oh, Yesus- 4. Matius 4 nomor 4. Manusia Yesus itu asal-usulnya dari Allah. Dia adalah firman yang berasal dari Allah. Aduh, parah ini. Bro, Udah lah, kamu ngomong gantian. dulu. Kamu harus Gantian. memilih bahwa Gantian Kamu dulu. ngomong. Banyak dulu bicara, baru Anda jangan. ya saya jelaskan perjalanan saya gini. Anda belum bertanya, nanti aja. Kenapa Nanti Anda Yesus jawab. sama? Karena dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saya Yang juga awalnya firman Allah yang bersama-sama. jadi Kamu bukan manusia. firman Allah, kamu ciptaan. Saya juga kamu firman ciptaan Allah. seperti Adam. Kamu baca Adam. Matius 4 nomor 4. Kau baca. Matius Kamu 4 itu nomor 4. ciptaan Kamu seperti baca Adam. Matius Seperti 4 Adam. nomor Kamu turunan 4. Adam. Kamu Kamu bukan baca berasal dari- Matius Cuma 4 nomor beda 4. dengan Yesus. Bang Riyandi, kamu- tolong tertib Bang Riyandi. Kamu Tolong baca, tertib. kamu baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma juga Kalau berasal Juma dari beda firman. dengan Yesus. Bedanya di mana? Jangan sama. Bedanya Yesus dengan saya apa? Coba. Ya, Silakan. beda dong. Bedanya di mana? Yang pertama aja. Beda. Perbedaannya ya. Yang pertama. Ya. Yesus tanpa persetubuhan ayah dan ibu, lahir dari Roh Kudus. Sementara Bang Zuma lahir dari mana? Saya tanya. Oke. Coba saya tanya jawab. Oke. Yesus berasal dari firman. Matius 4 nomor 4. Bang Suma juga berasal dari firman. Rohnya Yesus berasal dari Allah. Bang Suma juga rohnya berasal dari Allah. Kejadian 6 Bentar. nomor 3. Samanya itu. Apa bedanya? Coba. Apa bedanya? Aku dan Yesus rohku sama-sama dari Allah. Apalagi? Apanya lagi yang beda? Ayo. Bang Juma laki-laki, Yesus laki-laki nggak? Iya. Jelas beda Apa lah. bedanya? Jauh beda Anda dengan Rohnya Yesus dengan rohku sama. Kejadian 6 nomor 3. Dagingku dan dagingnya Yesus sama. Matius 4 nomor 4. Apa bedanya aku dengan Yesus? Gak ada. Gak ada bedanya. Coba kasih yang bukti bahwa aku dan Yesus itu beda, itu di mana? Coba. Gak ada bedanya. Tadi kan udah saya tanya. Apa tadi. bedanya? Bahwasannya Bang Juma Apa disunat, bedanya? Yesus disunat nggak? jauh berbeda. Disunat juga. Ya sama. Sama. Tidak sama Anda dengan jauh kali. Apa bedanya? Apa bedanya? Bang Suman dengan Yesus itu bedanya di mana? Yesus. Bentar. Saya dulu. Bentar dulu. Tadi kan saya bilang ke dalam dunia ya melalui proses kelahiran dari Bunda Maria, persetubuhan ayah dan ibu. Terus Lahir apa? dari mana, Pak? Apa maksudnya? Lalu kemudian ya, itu yang pertama. Lalu kemudian Apa? Yesus berasal dari surga, ya turun ke terus? dalam dunia lagi, menghakimi semua orang termasuk Anda. Anda bisa nggak? Itu konsep agamamu. Faktanya, Anda jangan mengatakan. hei, seluruh manusia itu berasal dari surga. Semuanya. Tidak ada manusia tidak berasal dari surga. Kata siapa? Kata siapa? Enggak. Kata Anda Bible. dulu berdalih di sini. Kata Anda Bible, berdalih kata di sini, Bible, Bang. Nggak ada. kata Berkata, Bible, kata Bible, Yesus berkata, kata Bible, Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Oke, jadi aku dan Yesus itu satu, sama. Aku dan Yesus itu sama, nggak ada bedanya. Cuman Bang Suma itu ganteng sedikit, paham? Apa bedanya ini Yesus hostnya kok dan main Bang Suma? mute ya? Kenapa ya? Nggak ada, Beb. Dari sumbernya sama, ya, roh kami sama, jasad kami sama. Kami sama-sama berasal dari Elohim. Bentar. Gugur. Diam dulu, bentar dulu belum selesai. Bang Juma pernah dikandung nggak? Pernah, Yesus? pernah, Yesus pernah jadi bayi nggak? pernah, Bang Juma pernah. pernah, Merasakan ASI? pernah. Pernah.
Waktu masih bayi udah bisa lari kenceng nggak? Iya, sama-sama enggak. Sama-sama enggak. Terus bedanya apa ya? Enggak ada bedanya, dia cuman diberi kelebihan kenabian aja. Nah, itu perbedaannya. Dia hanya seorang nabi, Bang Suma seorang guru, beda. Bolehlah saya menjawab. Pejabat datang. Pejabat negara datang. Begitu saudara Keong. Jadi kalau mau manusia kau tuhankan, mending kau pilih saya aja. Masih bisa kau temui, bisa kau datang cium tangannya, cium kakinya, daripada kau menghayal kayak begitu anak orang kau tuhankan. Mending ini Bang Juma. Mending kami menuhankan manusia seperti Yesus. Ya, yang hidup dan menghidupi daripada saya mempercayai sesuatu yang mati. Contohnya kayu ya. Di mana Yesus menghidupi? Di mana dalilnya? Kasih dalil. Kasih dalil. Batuan gitu kan. Banyak dalilnya Yesus menghidupi kok. Ya, coba silakan. Yesus berkata ya. Yesus berkata mati apa? Yohanes 11 kan. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Lalu kemudian ketika ia menghidupkan Lazarus. Bukan Yesus menghidupkan. Ketika pada akhir zaman. Bukan Yesus menghidupkan. Maksudnya kalau itu Anda kan nggak bisa. Dia digaransi. Bentar. Kalau Anda nggak bisa, bahkan Nabi Oh, saya juga bisa. Saya juga bisa. Bisa saya. Siapa bilang tidak bisa? Sudah berapa banyak orang saya mualafkan dari mati jiwa mendapatkan hidup. Hei, orang-orang yang mendengarkan pengajaran saya dan mereka kemudian percaya Tuhannya Yesus itu satu-satunya Tuhan, dan Nabi yang diutus kepada Bani Israel itu adalah Nabi utusan Tuhan, Rasul utusan Tuhan kepadanya, lalu beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui pengajaranku, maka orang itu akan memperoleh hidup. Apa bedanya dengan Yesus? Gak ada. Coba. Anda kebiasaan bertakiyah sih Tidak bisa dong, nggak bisa Anda mengatakan Anda bertakiyah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya bisa. Saya bisa menjaga diri saya, menjaga keluarga saya, karena itu perintah Al-Quran. Menjaga daripada kematian kekal, berarti saya menjaga agar keluarga saya hidup kekal. Bisanya saya jadikan anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya saya bisa memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu surga. Al-Quran saya mengatakan itu. Samanya seperti Yesus, kawan. Hehehe. Giliran saya deh yang nanya ke Banyuma. Banyuma, Ya. Tuhan siapakah yang pernah mati terkutuk di tiang salib? Nah, itu bedanya dengan saya, dengan Yesus dengan saya. Saya mati insya Allah dalam keadaan mulia sebagai Muslim, sedangkan dia mati secara terkutuk. Yesus. Tapi itu fitnah, itu hinaan. Kecuali yang mati itu adalah Yudas, ya wajar kalau dia masih terkutuk. Tapi kalau Yesus bukan. Yesus itu orang mulia, orang mustahil dia mati. Yesus itu tinggalkan dunia ini, itu diangkat langsung oleh Allah. Sedangkan Yudas itu ditinggikan atau dibangkitkan, diangkat kemudian disalib oleh orang-orang. Itu nih. Di mana dalilnya ditinggikan? Di mana dalilnya Bang Juma? Apa tuh? Di mana coba? Dalil apa? Dalilnya Yudas ditinggikan. Dalilnya Yudas, anak manusia akan ditinggikan, akan dibangkitkan. Anak manusia. Siapa? Yes. Kepada siapa? Iya, siapa lagi kalau bukan Yudas? Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Yudas? Karena kenapa? Yesus mengatakan di dalam Lukas 24. Kita kan Yesus berkata di data Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur 100
Pak, kau komentari aja dulu, Bapak. Kau komentari. Gantian dulu. Ya. Kau komentari. Di dalam Mazmur 109 data 1 sampai data nomor 31 itu semuanya adalah doa-doa Yesus untuk Yudas. Sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44. Mau saya bacakan kepada kalian, mau? Nggak usah. Selamat nggak malam usah. semuanya. Ya. Ya, sekarang host tolong tanya Bang Juma 06 official nih. Dia bisa gak berdiskusi dengan saya pakai Bisa. aturan? Bisa, Jangan bisa. memotong narasi orang. Bisa gak? Tanya dia dulu. Bisa. Yakin? Yang penting Yakin? Yang penting syaratnya ada dong. Yang penting lawan diskusi saya itu berakal. Itu aja. Nah, saya udah jangan tengil. Anda tuh tengil. Sebel saya. Anda berakal nggak nih? Enggak. Yang bilang pinter tuh cuma follower Anda. Anda berakal Anda tuh nggak? pinter Juma. Anda berakal Ya nggak? sekarang jangan potong narasi saya. Anda Kita berakal gantian ya. nggak? Kan kita belum Oke, mulai. Kita santai aja tentukan tema yang paling Anda kuasain. Oke. Apa kata Anda barusan? Tentukan tema yang paling Anda kuasai. Oke, baik. Jadi, Oke. Oke. Jangan potong narasi saya ya. Siap. Saya angkat tema. Siapa yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Iblis atau Elohim? Saya mulai. Oke. Saya mulai. Oke, silakan. Dengarkan. Ketika Elohim menyalibkan seseorang, maka orang itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan orang itu pasti dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya orang Yahudi, orang suci, orang yang dikasihi, dikutuk oleh Elohim. Adakah orang yang dikasihi, orang yang kemudian dicintai oleh Elohim, yang kemudian dikutuk dan disalib oleh Elohim? Tunjukkan datanya di kitabnya Yahudi. Silakan. Kitab Yahudi, Yesus belum turun ke dunia. Anda jangan ke situ. Katanya tema yang paling sulit. Katanya Anda sama aja tema nanya yang begini nih. paling sulit. Tunjukkan di mana Abraham menjalankan hukum Taurat. Katanya Kan itu pertanyaan bodoh. tema yang Taurat paling belum diturunkan di zaman sulit. Abraham. Katanya tema yang paling sulit. Percaya. Memang semua Takut Anda setan, sebenarnya, Juma. semua setan Nih, kau ajak ke pertanyaan sini Anda tuh. teman-temanmu. Memang Tunggu, nggak ngomong sanggup, mulu lah. nggak bisa sanggup, Nih, nggak sanggup menghadapi pertanyaan Anda tuh manusia. sama aja begini. Gua turunkan kau. Tunjukkan di mana Abraham. Jangan Bang Andi. Kita harus bisa lihat nih. kesombongannya dia itu harus kita bungkam di sini. Kalau beliau masih mau naik, silakan Anda naik, tapi jangan sombong. Kan udah aku bilang berakal. Anda memancing saya untuk memberikan Anda tema Kenapa terberat. kita coba dulu saya sama Juma? Sebenarnya itu bukan tema berat. Itu tema yang hanya untuk menampol doktrin gereja dari Kita barat cobalah yang dulu menipu saya sama kalian Juma. selama 2000 tahun. Paham? Ya, maaf Kanda Bang Andi. Ya, gua naikin Silakan. lagi. Ya, silakan saudara komentar ya. Jadi ketika saya bertanya, tunjukkan orang-orang Kristen ini apa yang mendasari kemudian saya bertanya seperti itu, saudara. Karena orang Kristen ini ketika ditanya tentang penyaliban, kenapa Yesus disalib? Apa larinya? Nubuat, sudah ada nubuat di kitabnya Yahudi, sudah ada nubuat di dalam kitab Yesaya, sudah ada nubuat di dalam kitab ini, sudah ada nubuat. Terus kenapa giliran saya bertanya seperti ini, Anda kemudian menangis, meringis, dan mengatakan bahwa itu tidak ada karena belum terjadi penyaliban. Ini sebenarnya saya membuka jalan nih buat saudara Kristen untuk melampiaskan kemudian doktrin dogma. Kalau doktrin dogmanya itu betul, berarti Bang Suma membuka jalan untuk supaya orang Kristen membuka data di dalam kitabnya Yahudi tentang nubuat penyaliban tersebut. Pertanyaan saya sederhana, di mana ayatnya Elohim
mengutuk orang yang dikasihi, mengutuk orang yang dicintainya, mengutuk anaknya sendiri, itu tertulis di mana? Di kitabnya orang Yahudi. Katanya ada nubuatan. Silakan Anda tunjukkan nubuatan itu. Saya tunggu. Silakan. Hati-hati bukunya robek. Tunggu, saya mesti. Ini kan saya siap ditanya, apapun ya, Anda tuh bertanya aja, jangan menyimpulkan. Nah, tapi saya harus membutuhkan waktu cukup lama juga ya, karena saya kan nggak tahu apa yang akan Anda tanya. Saya harus mencari dulu. Makanya Pak, Tunggu Pak. Bang, udah jangan saya siap dibilang jangan. Naga Bonar bilang begini, udah aku bilang Ya Anda jangan tuh kau ikut kapasitas Anda berperang. bertanya, jangan menyimpulkan. Udah diam, bertanya saya jawab. Matilah kau. Udah aku bilang jangan udah kau saya ikut mau jawab. Ini saya mau jawab, diam. bertempur. Tengil, agak lu tengil, tau nggak? Biji pelermu masih sebesar kelereng. tengil agak Jangan lu. ikut bertempur. Kau ikut pula bertempur. Matilah kau. Tengil, nih saya jawab ya. Bukan agak lu tuh tengil, tau gak? Udah silakan. Dipikir keren gitu. Silakan. Juma. Masih mending saya daripada mulut besar tapi nol otak kosong. Anda otak kosong nih. Udah, Semua narasi Anda tuh kacau, Juma. nggak usah merepet. Jawab, Ini siapa yang nge-mute saya sih? jawab. Jawab di mute. Oke, nubuat tentang Yesus ya. Di dalam kitab Ulangan 18 ayat 15. Saya baca ya. Ya, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Digenapi di Kisah Para Rasul 3 ayat 22. maaf. Nih, kakek yang mau muntah tuh saya batuk. sebenarnya kalau nggak dengar kesimpulan Anda. Kalau Mana nggak dengar narasi Anda, saya mau dalilnya muntah, bener, Juma. Elohim menginginkan membunuh, mengutuk orang yang dikasihi, Cak Kangkung? Cakangku. Ya ntar semuanya ada nubuatannya di Nabi di kitab Yesaya tuh, nubuatan penderitaan Yesus tuh. Tengil. Butuh tisu nggak? Enggak, cuma Anda tuh nggak pantas menyimpulkan. Anda bukan orang Kristen. Saya tidak menyimpulkan pemakan Nih. beda. Saya Ya, cuma dikira- bertanya. Gua juga bisa ngehina ya. Di mana? Lu pikir lu Di keren? mana? Yang bilang keren tuh cuman follower Di lu. Gua mah mana nggak bilang keren. dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya? Di mana? Di mana dalilnya? Bentar, Bang Juma. Lihat. Ini Saya mengatakan Anda pemakan deda karena Anda pemakan babi kan? Bacain Babi ya. kan makannya deda. Nggak usah tersinggung dengan kayak gitu. Yang kayak gitu aja tersinggung. Tapi ya nyembah manusia nggak tersinggung. Santai aja Wadah lu bro. tengil tau gak? Tengil-tengil begini tapi sudah banyak orang kuaraskan dari Ya golongan karena follower kalian. Anda nggak ngerti, orang nggak mengerti semua. Oh bukan, ini buktinya Anda kelabakan. Udah berapa menit ini? Pongannya Anda mari dengan saya Bansuma mana? Nih, Syaratnya follower cuma Anda perlu tuh orang nggak berakal. mengerti apa-apa tentang Ya Kristen. tau sudah, nggak? saya kan udah bilang syaratnya cuma berakal doang kalau mau diskusi Ya dengan Anda Bang nggak Zuma. berakal. Ya kalau Anda sendiri berakal nggak? Oh, berakal dong. Nah ya sudah, kalau Anda berakal serahkan kepada saya datanya. Mana Tuhan mengutuk orang yang dikasihi, itu dalilnya di mana? Oke. Oke. Yesaya 53. Ada di situ orang dikasihi dikutuk. Itu nubuatan tentang Yesus. Saya tidak minta nubuatan, Itu kucluk. Anda harus minta nubuatan, tidak minta Yang nubuatan. saya Anda minta tanya nubuatan, di mana tidak minta nubuatan. dalilnya? Saya tidak Di minta mana nubuatan. dalilnya? Anda tuh diskusinya cuma bisa begitu. Di mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihi, mengutuk Siapa orang menurut yang saya? dicintai? Di mana Dalilnya di kitab dalilnya? perjanjian baru tuh. Dalilnya Alkitab. Itu bukan Peristiwa firman penyaliban Yesus, Elohim. itu dalil. Kamfred, yang saya minta firman Elohim, bukan firman Lukas, firman Markus.
Firman Elohim, kucluk pemakan Kitab Injil dedak. itu saksi mata peristiwa yang terjadi. Saya tidak Itu mau dalil. ditipu. Kalau Katanya kamu cerdas, katanya kamu berakal. Yang saya ya minta benar, dalil, saya lebih berakal dari Anda. Firman Elohim. Sejak Ah, kapan ngomong Lukas mulu. jadi Elohim? Sejak kapan Markus jadi Elohim? Markus itu saksi mata yang menulis Saya tidak peristiwa. tanya saksi mata, kucluk. Saya jawab itu. Yang saya Teriak-teriak mulu. minta Ini bisa nggak firman gantian nggak sih? Bisa gantian nggak sih? Elohim, Cak Kangkung. Keren tuh. Ini yang bilang keren tuh follower Anda doang, tau gak? Iya, Orang ini Pak Juma buktinya. masih dipertahankan Pak dilempar Biarin nih. aja Bang Ade, biar dia Biarin gila aja. di sini. Biar dia gila di sini. Gila Iya, dan biar akan Anda pergi gila dengan juga. manusia. Anda kalau sama saya Yang nggak boleh saya gila. minta Kalau nggak ada dalil saya, Anda gila firman sendiri tuh. Elohim. Menimbulkan iman Kristen. Kalau ada saya nggak boleh gila Anda ya. Saudara, yang saya minta dalil Hei, 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 firman hei, hei. Elohim. Nggak boleh. Firman Elohim Nggak yang boleh saya gila di sini. minta. Firman Elohim. Anda ngerti nggak sih Iya, firman Anda nggak Elohim? boleh gila di sini ya. Anda dengerin yang saya Jangan minta gila. firman Kalau ada saya jangan Elohim. gila. Saudara, yang saya minta firman Elohim, kan Yesus berkata nih, saya kan tadi beranjak dari Lukas 24 tuh. Lukas 24 nomor 44 kan itu pernyataan Yesus tuh, bro. Apa kata Yesus? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah, saya minta di dalam kitab Tanakh, di dalam kitab nabi-nabi, saya minta tolong tunjukkan firman Tuhan di mana Tuhan mengutuk orang yang dikasihi, orang yang dicintainya. Berarti Anda harus menunjukkan kepada kitab yang ditunjuk Yesus, bro. Kitab Taurat, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Lukas Anda tunjukkan Lukas bukan nabi. Markus Anda tunjukkan dia bukan nabi. Surat Paulus bukan nabi. Hargailah itu. Lukas 24:44, pengarang Lukas mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Maka jangan salahkan, saya minta dalil. Tolong tunjukkan di mana Tuhan mengutuk orang yang dikasihi dan dicintai. Tunjukkan dalilnya, silakan. Oke, yang saya ingat saya nih ya, di dalam kitab Taurat jangan tepuk-tepuk tangan. Emang keren. Lu pikir lu keren? Di dalam kitab Taurat, Ulangan 18 ayat 15, digenapi di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 37. Di dalam Mazmur 110 ayat 1. Baca ayatnya, Bang. Digenapi di dalam Matius 22 ayat 41. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Coba. Di dalam Yesaya 40 ayat 3. Narasinya baca, Digenapi Bang. di Matius 3 ayat 1. Yesaya 53 ayat 3. Zakaria 9 ayat 9. Digenapi di Matius Makulau, 21 ayat 4. yang saya Di minta Yesaya itu 43 bukan ayat 11. Ay, Daniel 7 ayat 13. ini bukan gereja, ini bukan gereja loh. Saya Ya, kan Anda udah mau bilang, nanya, mau minta jawaban syarat apa? diskusi dengan Bang Sumai itu berakal. Dari tadi saya tanya kacau. Di dalam Yesaya 7, Tengil lah, kalau tengil, Yesaya tau 7, dengar. Dengar. Gua ngapain ngedengerin lu, Wahai nggak ngerti manusia apa-apa ngedengerin. Lu yang penyembah iblis, dengarkan saya. mesti ngedengerin gue. Yesaya 7 nomor dengerin, 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan dia akan menamai dia Immanuel. Saya tidak minta itu. Saya minta firman Tuhan terkait dengan Tuhan mengutuk orang yang dikasihinya. Apa kamu nggak malu? Nggak malu di hadapan orang Kristen Indonesia? Kamu dipersaksikan loh itu. Ya, kamu masih dengar di bawah kan? Kamu dipersaksikan oleh orang Kristen. Orang Kristen itu benci kali dengan Bang Suma, asal kau tahu. Benci sebenci-bencinya. Jadi setiap Bang Suma live, mereka akan memperhatikan, mereka mencari di mana kesempatan Bang Suma ini jatuh dan di mana kesempatan Bang Suma ini bisa dikalahkan oleh saudara kami Kristen. Tapi ternyata rugi mereka beli data, nonton kelompok berkelompok mereka nonton, se-RT mereka nonton, berharap si toko yang tadi ini bisa mengalahkan Bang Suma. Tapi ternyata apa? Yang saya minta, di mana Elohim mengutuk orang yang dikasihi, orang yang dicintainya. Itu di mana? Di mana dalilnya?
Kan gak ada, bro. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu itu hoax. Ini saya jawab Itu ya. hoax itu. Silakan. Ingat ya, harus pakai akal. Syaratnya harus berakal. Yesaya Silakan. 53, Yesaya 53 ayat. Bentar. Di mana? Yesaya 53 Coba ayat Anda 6 ya. baca. Silakan Anda baca. Kita mengambil jalan sendiri. Tapi Baca. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Tuhan pada Yesus Yang saya dia minta dianiaya, Tuhan tetapi dia mengutuk. membiarkan diri ditindas dan tidak Tuhan Yang- telah menimpakan kepadanya kejahatan kita secara aniaya sampai mati di kayu salib. Kenapa? Mana mana ada dalilnya begitu di situ. Tuhan berfirman, Halo. Parah ini orang. baca biasa kita sekalian sesat seperti domba Kita baca mengambil ya teman-teman. jalannya sendiri. Yesaya Tetapi 53 Tuhan telah bentar, nomor 6. saya dulu ngomong. Banyak itu dalilnya, itu Mana? dalilnya. Apalagi yang Oke. mau Anda tanya? Saya boleh baca? Sana. Kita sekalian sesat seperti domba. Coba Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. tapi dia Jaringan saya jelek tetap- kali ya. Dia Enggak, lawan yang Cek. jelek. Keong, Dia ngoceh terus dia. Cek. Bang Keong, tolong diam dulu Bang Keong. Sinyalnya jelek Bang Keong. Kan Bang Juma. ini Iya. Di dalam Yesaya dia 53. tertikam, orang akan Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, baik. Ya, Yesaya 53 nomor 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan Pemain kepadanya Yesus, ya. kejahatan kita sekalian. Yang saya minta ini Tuhan mengutuk. Tuhan mengutuk. Paham? Tuhan mengutuk orang yang dikasihinya. Saya minta dalil. Di mana Tuhan mengutuk orang yang dikasihi itu? karena pemberontakan manusia, makanya Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita, pemberontakan kita, sehingga dia menjadi Di mana dalilnya di situ terkutuk? Di mana? Tunjukkan ke saya di mana ada kata kutuk di situ. Di mana? orang yang dikasihinya. Di mana? Di mana kemudian orang dikasihi di situ diceritakan? Ayat Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang saya minta di sini dalil Tuhan mengutuk orang yang dikasihi. Coba. itu pemikiran Anda. Sekarang saya tanya, Kak. Mengenai Saya minta dalil loh. Kenapa saya minta dalil bahwa orang yang dikasihi itu yang dalilnya dikutuk? kepada saya. Karena berdasar kepada Galatia. Terserah. Saya tidak. Lima tiga ayat 6 ini. Tetapi Saya minta Anda, dalil. dalil kepada saya. Saya minta dalil orang yang dikasihi kemudian dikutuk oleh Dikasih jawaban, Tuhan. Anda nggak membiarkan diri tindas dan tidak membunuh domba yang dibawa ke pembantaian. Apa enggak jelas itu? Dikutuk Elohim, mana dalilnya? Jadi Mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihinya? Yesus Mengutuk itu enggak ada. Wah, nggak ada berarti. Tanya. Nggak ada berarti. Di dalam Irma 26. Kalau tidak ada berarti Makan batu di negerimu untuk menyatakan
Dalilnya kepada Kalau tidak ada dalilnya, berarti yang dikutuk di atas salib di Galatia 3 nomor 13 itu bukan Yesus Kristus anak Maria. Karena nggak ada dalilnya toh. Berarti yang mati terkutuk di atas salib di Galatia 3:13 itu bukan anak Maria. Itu aja. Udah selesai. Bang Juma, izin boleh Keong diganti sama Pak Pipo nih, Mr. TB, Kopung Pipo. Soalnya sinyalnya Keong kayaknya jelek Bang Juma. Bukan sinyalnya jelek, kayak sengklek. Oh. Putus-putus deh. Udah saya aja lah. Saya aja lah. Masalah. Bukan giliran saya Udahlah, enggak memang ada jawabanmu, enggak memang ada jawaban. Kayak sesat. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah Yesus. Dia dianiaya, tetapi tidak membuka karena domba yang dibawa ke Padahal bukan pembantaian. itu pertanyaannya loh. Kacau ini orang. Pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya di mana dalilnya Elohim mengutuk orang yang dikasihi. Saya jawab ya. Saya jawab dan Ngomong sendiri dia Bang Andi. kalau dalilnya dalil di dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah seperti itu nggak ada memang. Udah Nggak ada. Berarti 3:6. Oke, udah mute dulu. Kalau tidak ada, berarti yang digantung terkutuk di atas tiang salib berdasarkan Galatia 3 nomor 13 itu bukan Yesus anak Maria. Dah, selesai. Oke, baik. Gitu dong. Udah selesai. Makanya saya nggak bisa jawab itu pertanyaan. Clear. Berarti bukan Yesus. Makanya di dalam Mazmur 109, di situ jelas dikatakan Yesus itu bernubuat. Yesus itu menceritakan tentang dirinya. Nggak usah bawa Mazmur. Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Yesus yang berkata harus tergenapi apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Mazmur, kawan. Di dalam Mazmur 109 dikatakan begini. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Siapa orang fasik yang dimaksud? Yudas. Oke, paham sampai situ? Karena di dalam kitab Amsal yang dimaksud orang fasik adalah orang yang makan suap. Nah, siapa yang makan suap? Yudas atau Yesus? Yudas, paman. Yudas. Sedangkan di situ dikatakan sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedangkan aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Itu jelas itu. Angkatlah seorang fasik atas dia. Berarti ada orang fasik yang harus menggantikan Yesus. Dan ada pendakwanya kemudian di sebelah kanannya. Siapa itu? Paulus. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jabatannya sebagai murid Yesus itu diambil oleh orang lain.
Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya dan orang-orang lain menjara hasil jerih payahnya. Mulai bertakya lagi. Ini adalah nubuat tentang Yudas, Kuclo. Kok bertakya pula kau katakan? Saya sedang membaca dalil. Dan kalau saya selesaikan membaca sampai 31, barulah engkau tahu bahwa selama ini yang kau sembah itu adalah Yudas alias iblis. Saya tanya dulu sama saudara, percaya ndak Anda kalau Yesus itu mengatakan Yudas itu iblis? Percaya nggak? Percaya ndak kalau Yesus berkata Yudas itu iblis? Percaya paman. Jawab. Percaya. Percaya kan? Ah, kalau Anda percaya bahwa Yudas itu adalah iblis dan terbukti bahwa yang disalib itu adalah Yudas, berarti yang kamu sembah siapa? Sibilisisis. Nah, Sibilisisis. Di mana di Yudas disalib? Tadi dalilnya saya sudah bacakan loh. Bukti Yudas yang disalib adalah Jelas saya jelas tidak Alkitab memelintir. berbicara. Sekarang dengarkan saya. Bahkan di dalam Quran sendiri Yesus mati, wafat. Lukas. Kristus Anda telah memelintir menebus. di sini, bertakya di Rom ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Siapa yang terkutuk menurut Elohim? Yesus atau Yudas? Jawab, jujur kamu. Jujur. Silakan. Yesus. Siapa yang Kitab, kan? terkutuk? Yesus yang disalib itu Siap. nggak ada yang orang lain. Siapa yang terkutuk? Yesus yang terkutuk di situ, mati terkutuk. Kenapa kamu menuduh Yesusku sebagai terkutuk? Apa alasanmu? Jawab. Apa alasanmu? Itu sudah sesuatu yang harus terjadi. Tidak ada yang bisa menghindari. Itu maumu. Yang saya minta jelas, akurat, ada datanya. Kenapa kalian menuduh bahwa Yesus itu terkutuk? Apa alasannya dan apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Jawab. Memang sudah direncanakan. Itu maumu. Yesaya 53 Saya dari ayat tadi 58. minta dalil. Saya dari tadi minta dalil. Bukan Di mau mana saya. Elohim mengutuk? Di mana Elohim mengutuk orang yang dikasihi dan dicintainya? Anda tak sanggup membuktikan dalil itu. Oke. Anda yang nggak terima, Anda mengikuti pemikiran Anda sendiri. Saya membahas tidak Alkitab, mengikuti. percaya Saya Alkitab, tidak mengikuti. Oke, sekarang saya tanya. Ngerti nggak? Sebab dengar kawan, santai kita ya. Kita berdiskusi secara ilmiah nih ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Itu Anda baca, harus Anda tahu dong. Di mana ayatnya Tertulis itu? di mana? Ayatnya berapa Jangan coba kau ayat pakai itu? jurus. Banyak ngomong ayat dia nggak Orang tahu. digantung di tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Ya Anda kan udah tahu Galatia berapa? Coba. Anda kan Otet, inilah kamu cuma modal orang yang kuping. digantung di tiang salib. Kalau di gereja kamu itu cuma modal kuping. Kau ke gereja itu cuma lihat paha saja di sana. Bukan kau ke sana dapat ilmu. Kamu Anda hanya yang karena modal congor di sini loh. sebagai Nah sekarang kenapa Anda nggak tahu? Tertulis di mana itu? Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kenapa Anda nggak tahu? Apa ngapain kau ke gereja hari Minggu? Ngapain? Saya kasih Ngapain? menerima sesuai dengan Ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu ke gereja hari Minggu? Ngapain? Kau coli di sana lihat paha cewek, ya?
Atau kau ke sana karena di situ ada minuman keras yang gratis sampai kau ke situ? Saya tanya samamu, tertulis di mana? Galatia, di Galatia 3 nomor 13 itu, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana itu? Tertulis di mana? Bang Juma. Oke, Dari Bang tadi Keong, gantian dulu ya Bang Keong ya. Bang Keong, gantian dulu ya. Silakan, Ya. silakan. Jangan ini gantian Bang dengan Juma jangan saudara yang lain. dia nih, nggak bisa nih dibiarin. Keluar. Hadapkan saya dengan orang Kristen yang paham Bible. Iya, Bang. Terima kasih. Tapi yang berakal ya. Terima kasih sebelumnya ya Bang, semoga sehat selalu abang-abang semuanya. Siap. Ya, silakan. Saya baru masuk langsung besarkan saya langsung di sini. Kenapa gitu Bang? Iya, saudara. Saya ditanya, di mana buktinya bahwa Yesus itu tidak disalib? Saya jawab, bukti tertulis secara akurat di dalam kitab Anda sendiri. Di mana itu? Galatia 3 nomor 13. Itu bukti bahwa bukan Yesus yang disalib. Sebab yang disalib di situ adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Galatia 3 nomor 13. Nomor 13. Apa dikatakan di situ Bang? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk oleh karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu manusia terkutuk? Dia manusia kudus tapi rela menjadi kutuk supaya kami yang terkutuk ini. Itu maunya saudara, itu maunya saudara. Bukan maunya saya, bukan maunya itu saya. maunya saudara. Itu maunya saudara. Bukan, itu ada tertulis loh Bang. Iya, itu maunya saudara. Makanya saya tanya dulu, tuntaskan dulu, di mana tertulis Kristus telah dikutuk? Di mana tertulis bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib? Itu tertulis di mana? Di mana Bang? Di nubuatan ada itu loh Bang. Ini bukan nubuat, ini tertulis. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sebentar ya Bang ya, saya carikan dulu ya Bang. Iya, silakan. Pak TB mau masuk, mau jawab? Dia berdua di atas, jangan dulu diganggu. Biar aja orang itu santai aja. Di mana Yesus apa tadi? Dulu ini Bang. Di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib? Oh iya, sebentar ya Bang ya. Iya. Salah ketik. Ini saudara-saudara Kristen ke gereja belajar apa ya? Joget paman. Oh, joget. Ah, ini mualaf, dia tahu. Beliau tahu. Oke, sebentar ya. Dia jawab gitu ya Bang. Oh iya, ada tertulis Bang di Galatia 3 ayat 13. Sudah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jelas ya Bang ya? Nah, itu tertulis di mana?
Tertulis di Alkitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 13. Iya, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana itu? Tertulisnya di Ulangan 21 ayat 23, Bang. Masya Allah. Nah, di Ulangan 21 nomor 23 itu, orang yang terkutuk itu siapa yang mengutuknya di situ? Persoalan siapa yang mengutuk itu bukan itu yang menjadi esensi, Bangku. Nggak bisa, nggak boleh. Di Nggak sini boleh, Bang. yang ditekankan di sini, terkutuklah orang yang terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21 nomor 23 kan. Pertanyaan saya, di Ulangan 21 nomor 23 itu yang dikutuk di situ orang mulia atau orang jahat, dan yang mengutuk di situ iblis atau Elohim yang mengutuk orang tersebut. Jadi begini, Bangku. Gimana? Yang terkutuk itu adalah orang yang jahat. Nah, Yesus terkutuk, dia menempatkan diri menjadi terkutuk supaya apa? Supaya dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kami yang berdosa ini ditimpakan kepadanya sehingga kami beroleh selamat. Saudara, itu maunya saudara. Bukan maunya saya, tadi kan sudah saya tunjukkan dalilnya yang dikutip itu adalah orang yang melakukan kejahatan, orangnya, oknumnya. Lalu oknum ini yang dikutuk oleh Elohim. Nah sekarang pertanyaannya, Anda sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim, betul? Tidak, Bang, tidak menyetarakan. Yesus sendiri yang jangan tertawa dulu, Bang. Jangan tertawa dulu. Jangan kesurupan dulu, Bangku. Kok jadi saya yang surupan? Tertawa itu dalil. Kalau ada yang lucu, Bang. Ya jadi lucu dong. Lucu dong ini karena di situ jelas-jelas. Saudara, Ulangan 21 nomor 22 23 itu kalau ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan semalam-malaman mayatnya di atas salib. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, coba, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Orang yang dikutuk Elohim, berarti Yesus ini orang yang dikutuk Elohim, betul? Yesus itu kan dikatakan di sini, Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi artinya begini, Bang Juma, Yesus ini rela menjadi kutuk. Yesus ini rela menjadi. Kok jadi larinya ke rela? Kenapa bisa jadi ke rela? Ini berbicara mengenai hukum. Dengar dulu, Bang. Jadi Yesus ini yang kudus ini rela menjadi terkutuk supaya kami beroleh keselamatan. Itu maksudnya di sini. Itu mau saudara. Itu maunya saudara. Tapi dalilnya tidak begitu, kawan. Dalilnya ini saya bacakan ulang ya, Bang. Jangan dulu kesurupan, Bang. Jangan bikin ketawa kalau nggak ada. Loh, kok jadi saya yang kesurupan? Ente yang kesurupan, nggak ada hubungannya di situ. Ya, Bang, ya. Kita pelan-pelan, ada hubungannya, saudara, nggak ada hubungannya. Kita pelan-pelan ya, Bang, ya. Kita pelan-pelan. Udah pelan kali pun. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Yesus itu terkutuk karena kita, katanya. Maksudnya karena umat manusia yang berdosa ini, manusia yang seharusnya ini terkutuk, tapi ditimpakan kepada Yesus. Itu maksudnya, Bang. Loh, itu maksudnya. Jadi bukan Yesusnya sebenarnya. Kenapa konsepnya ke situ? Ya, kan dalilnya tidak begitu, saudara. Dalil pahami, Bang. Coba Anda harus paham. Saya ulang lagi, Bang ya. Kita urut pelan-pelan. Ulangan 21 nomor 22. Di situ oknum yang melakukan dosa itu yang dihukum mati atau bukan? Ya itulah. Jadi buktinya di sini dikatakan. Jangan menjelaskan dulu. Harus pengertian terhadap data dulu. Oke. Pengertian data dulu.
Ulangan 21 nomor 22 yang dihukum sepadan dengan hukuman mati oknum yang melakukan dosa itu atau yang mewakili? Oknum yang melakukan dosa. Bukan yang mewakili toh? Bukan. Bukan. Bagus. Nah, nomor 23 dan sabar dulu, jangan Anda menjelaskan dulu. Nomor 23 yang dikutuk tersebut karena melakukan dosa itu dikutuk oleh Elohim kan? Oke. Terus? Iya atau enggak? Iya, Oke, saya simpulkan. Ulangan 20 enggak. Habis itu Anda tanggapi. Saya simpulkan maksudnya kesepakatan kita ini terhadap data itu kita simpulkan. Dengarkan. Ulangan 21:22 yang dihukum mati di situ adalah oknum yang melakukan dosa. Kemudian 23-nya oknum yang melakukan dosa ini dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang apa hubungannya oknum yang melakukan dosa ini yang dikutuk oleh Elohim ini dengan Yesus? Apa hubungannya? Yesus tidak melakukan dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Terus apa hubungannya? Kenapa larinya ke situ? Kenapa harus Yesus? Jadi gini ya Bang Tio, Yesus itu sebenarnya bukan manusia terkutuk, tetapi dia terkutuk karena menebus kami. Di mana data itu tertulis? Di mana data itu? Galatia 3:13 ini. Galatia 13 itu Bang, Galatia 13 itu merujuk kepada oknum yang melakukan dosa sehingga dia dihukum mati dan dia dikutuk oleh Elohim, bukan mewakili dosa orang lain. Jadi gini Bang, kenapa lari ke situ? Dengar dulu Bang. Saya pelan-pelan ya Bang. Kita bahas pelan-pelan ya Bang ya. Kristus telah menebus kita dari hukum dari kutuk. Saya ulangi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi saya tekankan ya Bang ya, orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk. Yesus menempatkan diri sebagai orang berdosa walaupun dia tidak berdosa dengan maksud supaya dosa yang seharusnya ditanggungkan kepada kami, kutuk yang seharusnya yang ditanggungkan kepada kami pengikutnya ini, Yesus ialah yang menanggungnya. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Tetapi konsep itu tidak dianut oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu. Jangan bertakiyah Bang. Ini. Kok saya jadi yang bertakiyah ya? Lukas menceritakan harus tergenapi tentang dia di dalam Taurat, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Oke? Nah, di Ulangan 21 nomor 22-23 itu harus berbicara tentang Yesus. Nah, sedangkan IQ-nya 62 mungkin makanya nggak paham-paham. Jangan menghina loh. Bukan menghina Bang, bukan menghina. Abang nggak nangkap di sini Galatia 3:13 ini. Saya sudah bicara pelan-pelan supaya Bang nangkap, tapi nggak nangkap. Pampatnya orang ini. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Ketika Paulus menyamakan antara Yesus dengan penjahat yang dikutuk oleh Elohim, apakah itu serasi? Cocok menurutmu? Antara Yesus dengan cocok nggak tuh yang dikutuk oleh Yesus? Tidak menyamakan itu. Ini astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22-23 disebabkan karena Paulus menyamakan Yesus yang digantung di salib menebus dosa kutu ini, dia menyamakan dengan orang yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Kalau dia tidak menyamakan, kenapa dia kutip itu? Bukan menyamakan itu Bang.
Kalau tidak, Paulus- lalu kenapa Paulus mengutip itu? Menjelaskan, sebentar Bang. Paulus itu menjelaskan bahwa Yesus menggantikan, bukan menyamakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ya, ini tadi, Di mana Galatia 13 dalilnya? ini. Iya, saya ngerti di situ, Lul. Tapi dia mengatakan sebab ada tertulis. Yang tertulis itu di Ulangan 21. Sedangkan di Ulangan 21 itu adalah penjahat yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Iya betul. Itu yang dijadikan sebagai rujukan, bukan? Dengan kata lain, Paulus sedang menyamakan Yesus dengan penjahat yang sedang dikutuk oleh Elohim. Otak Anda di mana Abang. sih? Salah Bang. Paulus di situ. Oke, bukan kalau salah, menyamakan. sekarang Anda jelaskan kalau saya salah. Sekarang coba Anda jelaskan ke saya, kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 data 22 dengan 23 kalau dia tidak sedang menyamakan penjahat yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus? Kenapa dia ngutip itu? Bukan menyamakan. Ya, sekarang Anda jelaskan kepada saya kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 23. Kenapa? Paulus itu mengutip Ulangan tadi karena di sini dikatakan Yesus itu menjadi kutuk. Bukan. Karena Kristus itu menebus kita dari dosa katanya. Kan? Nah, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang dikutuk di situ orang yang menebus dosa orang lain atau dia sendiri? Yesus, sebentar, coba ulangi pertanyaannya Bang. Pertanyaan saya, Ulangan 21 nomor 22 23 itu oknum sendiri untuk dosanya sendiri atau untuk orang lain? Kalau di yang di kitab Ulangan tadi itu dia mati karena dosanya sendiri. Pintar. Lalu kenapa Paulus mengutip itu? Katanya begini, kata Paulus kan begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sebab dengan jalan menjadi kutuk. Sebab karena kita tertulis. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi maksudnya menekankan di sini kenapa itu dikutip? Karena Paulus mengatakan bahwa Yesus itu menjadi kutuk dengan tersalibnya Yesus. Kenapa dengan tersalibnya disebut Yesus terkutuk? Karena sesuai dengan kitab Ulangan yang tadi itu maksudnya, Bang. Apa nyambungnya? Nyambungnya di mana? Ya, coba maksudnya Yesus ini sedang menggantikan dengan jalan. Ulangan 21 22 23 itu tidak ada di situ menggantikan. Itu adalah hukuman untuk oknum itu sendiri. Orang itu dikutuk, orang itu dikutuk karena dosanya sendiri. Nah, yang ditekankan di sini Abangku, karena Paulus mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena kita katanya. Nah, kenapa apa alasannya dengan tersalibnya Yesus itu kok disebut menjadi terkutuk? Nah, dikutiplah ayat Ulangan tadi itu, sebab ada tertulis katanya terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Oke, berarti Paulus dalam Galatia 3 ini mengatakan bahwa Yesus mengganti kutukan yang diberikan kepada kalian dan dia yang mengambil kutuk itu. Iya, Yesus lah yang menanggungnya. Oke, sekarang Ulangan 21 bercerita tentang itu enggak? Di sini yang ditekankan Bang, alasan Paulus mengatakan menjadi terkutuk. Alasannya yaitu karena yang saya tanya ini saya udah ngerti. Menurut iman kalian berdasarkan ajaran Yesus Paulus, dosa kalianlah harusnya yang dikutuk oleh Elohim. Oke? Ya. Dengan mengutip Ulangan 21 bukan dengan mengutip itu, Paulus mengutip itu hanya membuktikan bahwasanya Paulus itu mengatakan Yesus itu tidak mengutip tapi mengutip gimana sih? Sebentar. Paulus sedang membuktikan bahwa Yesus itu
tersalib itu merupakan suatu kutukan dengan menunjukkan kutipan itu maksudnya. Oke. Artinya kalianlah harusnya dikutuk kan? Iya betul. Nah, Manusia begitu. berdosa, Oke. itulah yang seharusnya dibunuh. Tetapi Yesus Oke. Berarti sekarang yang dikutuk Elohim siapa? Anda atau Yesus? jangan di-mute kan, Mbak. Pertanyaan saya, kawan. Sekarang yang dikutuk oleh Elohim, Anda atau Yesus? Mestinya kami manusia yang berdosa inilah yang harusnya dikutuk, tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Yesus yang menggantikan. Berarti menurut saudara, orang benar ini menanggung kutuk untuk orang yang bersalah gitu? Iya. Oke, tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan ya. Oke. Berarti sabar dulu, sabar. Jangan Anda tambahi. Jangan Anda tambahi sebelum Anda saya tendang ke bawah. Oke. Saya lagi marah ini. Kau mengatakan dosa-dosamu sedunia orang Kristen laknatullah alaihi ditanggung oleh Yesusku gitu maksudnya. Iya, betul. Berarti yang dikutuk sekarang ini Yesus. Sebentar dulu. Saya bertanya, ini gigi saya ini udah mulai merah, telinga saya udah merah ini. Berarti Yesus ini sekarang ini dikutuk. Malu menjawab dia, malu dia. Jadi Yesus ini sekarang adalah dikutuk. Malu dia menjawab nih. Berarti orang benar dikutuk oleh Elohim demi untuk kalian manusia laknat. Manusia yang laknat, yang manusia yang kurang ajar, yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, ditanggungkan kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah yang bernama Yesus itu. Dosamu curi. Rasulullah itu, Bang, bukan Rasulullah itu, Bang. Jangan disalahpahami. Oh, jadi Yesus bukan utusan Allah. Utusan, tapi bukan Tuhan yang bernama Allah yang mengutusnya. Terus kenapa ada di dalam kitabmu bertaburan kata Allah itu? Ya, itu terjemahan dari kata Elohim, Bang. Di mana Elohim terjemahannya? Allah kuceluk, penipu, laknat. Tidak, jangan nanti stroke, Abang. Jangan gitu, Bang. Abang yang stroke? Kalau saya stroke gak apa-apa daripada Anda penghuni neraka kekal. Bahlul, dengarkan saya. Kembali ke kutub, simpulkan dulu. Iya, saya simpulkan kepadamu. Jangan simpulkan dulu, Bang. Saya simpulkan. Yesus itu sudah dikutuk kan karena kalian? Pertanyaan saya, kemana perginya orang yang dikutuk Elohim? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Oke. Buka mic-nya, Pak. Cepat biar selesai. Kemana perginya orang yang dikutuk oleh Elohim? Jangan di-mute kan, Bang, biar bisa saya jawab. Ini stikernya diangkat lagi ke atas. Diangkat sedikit, Bang. Jangan ditutupi namanya. Jangan pelit kali ini. Stikernya dinaikkan dulu sedikit. Nah, supaya kita bisa tahu dia termute atau tidak. Orang yang dikutuk oleh Elohim itu ke neraka atau ke surga? Selain daripada Yesus, orang yang terkutuk itu sudah kena. Tidak bisa selain daripada apa? Kucuk, kamu tadi mengatakan Ulangan 21, 22, 23. Jadi yang harusnya dikutuk itu kalian itu tadinya neraka kan? Bro, teman-teman, mohon dibantu tetap layarnya, teman-teman. Layar teman-teman. Bro, saya lanjutin pertanyaannya Bang Yoma. Pasukan. Yesus itu mati terkutuk. Hei. Yesus itu mati terkutuk nggak? Tunggu dulu, kenapa turun Bang Juma itu, Bang? Kena Bukan turun, kena tombak. Nggak usah diurus yang begituan, lurusin aja dirimu. Kenapa kena tombak dia, Bang? Pertanyaannya, Yesus itu mati terkutuk atau tidak? Iya, sesuai dengan ayat yang cukup. Dia rela menjadi cukup. Saya nggak nanya tujuannya. Kalau Yesus itu mati terkutuk, orang yang mati terkutuk itu tempatnya neraka atau surga? Orang yang mati terkutuk itu selain Yesus sudah pasti ke neraka. Di mana datanya? Selain Yesus di mana? Ya Yesus kan naik ke surga, itulah ada buktinya. Berarti dia nggak terkutuk dong.
Ya terkutuk selama 3 hari itu. Oke, sekarang apakah Yesus di atas surga ini saya ikuti ya? Masih terkutuk atau tidak? Tidak lagi. Siapa yang melepas kutukannya? Hah? Siapa yang melepas kutukannya? Ya nanti ku jawab sesudah saya di surga ya Bang ya. Ah, udah turun. Udah turun lah. Turun lah kau. Angan-angan belaka kau. Angan-angan kan, kena kan ujungnya, nggak bisa. Nanti lah setelah saya mati baru jawab. Udah lo mati sekarang, nah baru tuh kirim surat kemari, kirim WA. Mencet kan lo sama gua. Selain Yesus, Yesus terkutuk. Tapi orang yang terkutuk ke neraka. Yesus tidak, padahal dia terkutuk. Apakah Yesus sekarang masih terkutuk? Sudah tidak, katanya. Siapa yang melepaskan kutukannya? Mana datanya? Mau kemana pun kau nggak ada urusan. Bang Andi. Jadi intinya adalah menurut Bang Juma dari awal sampai akhir yang dikutuk itu adalah orang fasik, penjahat yang dikutuk sebagaimana Ulangan 21, 22, 23 itu. Yang dikutuk di tiang salib itu bukan Yesus, karena Yesus bukan penjahat. Yesus itu orang soleh. Jadi yang kau tuhankan itu penjahat, yang dikutuk di situ. Bukan anaknya Maria, itu baru benar. Sadarlah kau semua di sini, sadarlah. Di mana datanya, Bang? Ya sekarang. Yudas. Boleh nggak? Yudas Saya dengarin dulu. Dengarin dulu. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah, Bang? Tidak. Tidak. Terus Yesus itu punya salah nggak? Tidak. Ya, yang mati terkutuk di tiang salib Galatia 3 siapa? Yesus. Katanya tadi nggak boleh ngutuk orang yang tidak bersalah. Sekarang Abang berbicara tentang penyalipan. Saya ulang lagi Bang, saya ulang lagi. Saya ulang nih. Penyalipan. Saya ulang sekali lagi sebelum diganti Bang Juma. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Terus yang mati terkutuk siapa? Yesus. Orang gila kau. Orang gila kan. Lanjut Bang Juma. Orang gila ini satu nih. Ya mereka ini semua anti Yesus. Orang-orang ini adalah anti Yesus. Sekarang kan kamu bertanya, dijawab. Tapi kan tidak sesuai dengan data dalil. Kenapa tidak sesuai Bang? Kalau Abang bilang kalau yang disalib itu sudah menjadi Judas, di mana lagi pengorbanan itu? Karena penyalipan terkait dengan pengorbanan. Saudara, yang menjadikan salib itu menjadi pengorbanan itu kan Kristen. Itu kan kata Bang Juma. Loh, di mana domba-domba disalib ketika mereka ingin dikorbankan? Di mana? Ada orang Yahudi menyalib domba, korban sapi, lembu, ada? Enggak ada. Enggak ada, makanya aku bilang hanya Kristen yang menyalib korban. Kristen di saat penyalipan belum ada Bang Juma. Iya betul. Makanya saya katakan hanya Kristen Ini agama enggak yang lucu ya dan unik karena penyaliban yang terjadi terhadap orang jahat dilantiknya menjadi korban penebus dosa mereka. Ya, tapi kan di situ ada pengorbanan Bang. Nah, pengorbanan masalahnya apa? Penyalipan yang men-setting kematian orang yang dihukum mati ini sebagai korban tebus dosa kan Kristen. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang yang disalib itu adalah untuk nebus dosa. Di mana dalil di kitabnya orang Yahudi? Ada orang disalib nebus dosa. Di mana itu dalilnya? Ada? Tidak ada, tapi kan untuk menggenapi semua hukum-hukum Taurat itu Bang. Hukum apa yang digenapi? Hukum Taurat dengarkan. Kalau Anda berbicara mengenai hukum Taurat, di antaranya kitab Keluaran, betul? Iya betul. Nah, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Iya. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Pertanyaan saya, menurut hukum Taurat yang harus digenapi menurut saudara, boleh tidak orang yang tidak bersalah dan orang yang benar itu dibunuh? Boleh enggak? Ya, tidak boleh, tapi tidak ada yang bisa hidup
benar-benar hidup di bawah hukum Taurat itu, yang melakukan hukum Taurat itu Terus sendiri. apa hubungannya kalau orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, kenapa harus membunuh orang? Ada nggak perintahnya? Ada nggak perintahnya ketika ada orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka dia harus berkorban menggunakan orang, menggunakan Tuhan? Ada nggak? Bukannya perintahnya kalau mereka melakukan dosa, mereka diminta di dalam Imamat 1-2 untuk mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Kenapa harus orang? Harusnya kita tanya kepada Tuhan. Loh, Tuhan mana yang menginginkan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan menebus dosa dengan darah manusia? Tapi kan itu kenyataannya. Iya, kenyataannya memang ada penyaliban, yang disalib itu orang fasik. Yang disalib itu orang fasik, bukan orang benar. Dan orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, bukan orang yang dimuliakan. Makanya balik saya tanya sama Bang Juma, yang disalib itu orang fasik. Yes. Tetapi tidak ada dalilnya di dalam Alkitab, atau buka dulu Bang. Aku nggak pernah. Kalau itu diserupakan. Amsal 21 nomor 18. Amsal penyaliban belum ada Bang. Lah, Amsal itu nubuatan dan pernyataan Tuhan nyata di dalamnya. Nubuatan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Harus tergenapi tentang apa yang tertulis dalam kitab Amsal. Oh, berarti menurut Bang Juba di dalam kitab Amsal itu ada pergantian gitu ya, diserupakan gitu. Kitab Amsal berapa Bang? 21:18. Oke Bang, kita baca ya. Silakan. Tapi nggak ada sini Bang. Silakan Anda baca. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di situ? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Ini nggak ada di sini Bang, yang digantikan. Saya tanya tadi kan, nubuatan. Pertanyaan saya tadi Bang, mana nubuatan tentang kalau Yesus itu sudah diserupakan diganti dengan Yudas gitu ya Bang ya? Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amsal 21 nomor 18. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang jujur? Yesus. Oh, terima kasih kembali Bang. Tapi kan tidak ada gantinya kan? Lah, itu dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Masa nggak ada tertulis kayak begitu? Bang. Iya kan nggak ada ditulis. Kalau Yudas itu digantikan dengan Yesus di sini kan? Orang yang berkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Oh, berarti menurut Abang nubuatan ini tentang pergantian Yudas menjadi Yesus gitu ya? Oh iya dong. Oh, itu udah pasti. Berarti artinya pengorbanan disalib itu tidak ada lagi ya? Ya tidak ada memang. Tidak ada konsep di dalam agama Yahudi orang nebus dosa korbannya itu disalib, satu. Dan tidak ada penebus dosa itu menggunakan orang. Hanya dewa Molok yang korbannya manusia. Tidak ada ajaran Yahudi. Penyaliban itu semata-mata berlaku untuk pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim. Itu ketika Abraham dipanggil bahwa dia akan diminta anaknya diuji untuk diminta anaknya. Ya, itu untuk nebus dosa atau bukan? Itu nebus dosa atau bukan? Ya makanya saya tanya. Kan ya, ini kan Tuhan sendiri yang memintanya kan. Iya, untuk nebus dosa atau untuk menguji? Loh, ya aku nggak tahu. Ya, makanya jangan bawa data kalau Anda nggak tahu.
Kejadian dua. Ya kan abang bilang, aku kan bilang nggak ada orang yang dibuat untuk menebus dosa. Ya, Ketika memang nggak Abraham dipanggil, bahwa dia harus mempersembahkan anaknya. Itu Ini untuk Tuhan dosa. sendiri loh. Untuk dosa. Padahal nggak tahu untuk menguji. Anda membawa data itu Anda sendiri nggak tahu. Yang saya tanya, yang saya katakan. Itu tidak kan saya ada- kan mau meluruskan narasi abang itu, katanya tidak ada manusia kalau yang dikorbankan. Memang Kan nggak gitu. ada, memang nggak ada. Tetapi ketika Tuhan mengujinya Abraham, apakah itu memang bukan anaknya yang diminta dipersembahkan? Diminta. Terus Ya. ketika dieksekusi, Tuhan menggantikan atau tidak? Ya, dia kan menguji, dia tidak digantikan dengan binatang. Digantikan dengan binatang. Iya. Terus kenapa Tuhan Iya. minta binatang? Tuhan minta binatang, kalian ganti dengan manusia. Kenapa? Di mana dalilnya itu, Bang? Tuhan minta Imamat binatang. Imamat 1 nomor 2. Ya, jadi apa Pak? Jadi apalagi penggenapan dari hukum-hukum itu tadi, Bang? Apa pengenapan apaan? Ya. Loh, Di mana pengenapan apaan? tapi Bang Juma tadi bilang, Juma itu kan sama dengan Yesus katanya tadi. Saya dengar Oh tadi iya dong. itu. Hah? Iya memang betul. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Yes. Juma punya bapak, punya ibu. Iya. Yesus punya bapak, punya ibu. Yesus punya Bapak, punya ibu. bapak tiri ada. Ibu ada. Pak Juma bapak tiri enggak? Jadi kalau misalnya Berarti ada Jadi bedanya kalau- ya. Jadi kan saya kan membuktikan ada bedanya kan. Ada bedanya kan. Dengar, Nah, gitu. bedanya Oke. dia bapak tiri, saya bukan bapak tiri, saya bapak kandung. Nah, itu bedanya ya. Satu ya. Persamaannya banyak mana dengan perbedaan saya dengan Yesus? Persamaannya. Persamaannya semua. Apa? Iya. Persamaannya sudah kamu sibuk tadi. Ya persamaannya saya sama-sama manusia, semuanya sama. Iya, Pembedanya saja dia Iya, itu tapi kan lahir tanpa kamu ayah. berubah-ubah. Kamu Nah, berubah. sekarang permasalahannya adalah syarat untuk menjadi Tuhan adalah harus lahir tanpa ayah gitu. Anda kan berubah-ubah. Anda bilang tadi aku sama dengan Yesus. Yes, karena kenapa saya katakan saya sama dengan Iya. Yesus? Kenapa? Tapi apa perbedaannya? Saya bilang Kenapa? Kenapa tidak saya ada, mengatakan kamu bilang. itu? Dengar. Kenapa saya mengatakan sama? Karena orang Kristen menuhankan Yesus karena dengan alasan Yesus itu rohnya dari Elohim. Roh Elohim yang ada pada diri Yesus. Ternyata rohku juga itu adalah roh Elohim. Dalilnya ada dalam kitab Kejadian 6 nomor 3. Jelas itu. Terus apa lagi yang menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Ya? Ya, jangan di-mute ya. Apalagi Seperti yang menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Nah, Karena Yesus berasal dari firman. menuhankan yang dimaksud seperti apa itu? Yang menyembah, kalian melantiknya menjadi pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian. Lalu? Begitu Lalu? maksudnya. Iya, lalu? Enggak begitu ah. Lalu Mana siapa ada Yesus begitu? ini? Siapa Yesus ini menurut saudara? Yesus itu Yesus. Interupsi dulu Bang Juma. Anda bertanya Yesus kan? Dongok. Loh, Udah Anda kamu turun. tanya Yesus. Udah, Emangnya Anda kalau Yesus itu turun. memang Yesus. Jadi Iya. siapa? Saya pikir tadinya Yesus itu Marti. Kupikir Yesus tadi itu Martina. Ternyata Yesus itu adalah Yesus. Diskusi pakai congor, pakai ilmu dong. Saya kan bilang diskusi dengan saya itu pakai akal. Kalahkan saya dengan ilmu. Ya, kalahkan saya dengan ilmu. Jangan pakai congor babi kalau dengan saya. Jangan nanti sampai stroke abang. Ya, nggak apa-apa. Biar sehat Bang. Kalau demi kebenaran nggak Kamu yang masalah. sehat lah Bang. Nggak Ntar dulu, apa-apa. belum. Nggak masalah. Ntar dulu. Biar sehat abang. Kata-kata abang juga Belum harus. dipersilakan bicara kau, ntar dulu, belum. Nggak usah kuceramai saya. Iya, Saya mau nanya maksud lu, dulu abang semua sehat. teman-teman di sini yang laki-laki nih.
Apakah kalian semua yang laki-laki jawab ya? Apakah kalian semua sama jenis kelaminnya dengan Yesus? A sama, B beda. Semua jawab. Dia Sama juga jawab. laki-laki, sama. Sama. Baik. Diam dulu kalau ini saya mau ngomong. Diam dulu. Diam dulu. Apakah kalian sama dengan Yesus keluar dari rahim ibu? Ya, sama. Sama. Apakah kalian sama pernah menjadi bayi seperti Yesus? Sama dong. Sama. Apakah kalian sama pernah ngantuk seperti Yesus? Sama paman. Sama. Apakah kalian sama pernah lapar seperti Yesus? Sama. Sama. Makan ikan goreng juga dong. Apakah kalian sama pernah tidur seperti Yesus? Sama. Aku juga pernah tidur di perahu. Perbedaannya Yesus itu utusan Tuhan, kita ini adalah bukan utusan Tuhan. Itu aja bedanya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Sekarang anak dewa saya tanya. Oke bang. Anak dewa saya tanya Anda dari dulu. Apakah jenis kelamin Anda sama dengan jenis kelamin Yesus? Nggak tahu saya bang, nggak pernah kuliah itu bang. Yesus laki-laki. Apakah Yesus laki-laki? Iya bang. Apakah Anda laki-laki? Betul bang. Sama atau beda? Mungkin lebih besar dia bang. Ah, ini orang gila ini jatuh nih. Apanya yang Bisa bilang gitu. Bisa jadi karena dia sunat, kalau kok enggak. Ya nggak sama lah bang. Dia kan disunat, saya kan enggak. Ya itu makanya kecil terus. Gitu bang. Terus apa? Lanjut bang. Apakah Anda pernah menjadi bayi? Tunggu sebentar dulu bang ya, izin bang ya. Katanya lanjut. Menanyakan Ini belum selesai. Sebentar. Ini mau dikasih persamaannya. Apakah Anda pernah menjadi bayi? Pernah bang. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Pernah bang. Sama atau beda? Sebagai manusia pernah Yesus. Sama atau beda dengan Anda dengan Yesus? Saya kelahiran saya lebih mulia daripada Yesus bang. Anda lebih hebat daripada Yesus. Ya udah, lebih hebat dia. Iya, nggak sama bang, karena dia lahirnya di kandang domba, sedangkan saya bang di rumah bang. Kalau Anda keluar dari mana? Dari rahim ibu atau lahir dari rahim domba? Dia dari rahim ibuku bang. Ya, berarti sama-sama. Yesus keluar dari rahim siapa? Maria bang. Sama nggak? Ya orang yang berbeda lah bang. Ibunya Maria, ibu. Jenis kelaminnya. Ya, jenis kelaminnya sama bang. Sama, baik. Apakah Anda pernah tidur? Kenapa bang? Apakah Anda pernah tidur? Ya jelas lah bang. Apakah Yesus pernah tidur? Ya, terus? Sama atau beda? Ya pernah tidur ya. Sama atau beda? Sama. Apakah Yesus pernah lapar? Pernah bang. Apakah Anda pernah lapar? Pernah bang, udah pasti. Sama atau beda? Sama. Sama. Jadi Yesus dan Anda sama, betul? Iya, sama-sama pernah lapar. Nah, terima kasih, selesai. Akhirnya sadar juga dia. Terus kenapa bang dengan itu? Ada apa masalah bang dengan itu? Artinya dia bukan Tuhan. Loh, gini bang ya. Bagaimana? Jangan dipotong-potong ya bang. Biar saya jelaskan ya bang. Jangan dipotong-potong ya bang, biar saya jelaskan. Jadi yang abang bandingkan saya dengan Yesus itu adalah kemanusiaan Yesus. Jadi saya kasih tahu sama abang ya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia tanpa kehilangan kealahannya. Jadi Yesus itu menjadi dua natur, dia sepenuhnya manusia dan juga dia sepenuhnya Allah. Oke, jadi cukup. yang abang bandingkan itu Sejak adalah kapan? Di usia berapa Yesus? Dia adalah sepenuhnya Tuhan. Di usia berapa? Dia menjadi manusia sepenuhnya. Saya nggak nanya manusia, saya nanya sisi Tuhannya. Dengerin ya. Di usia berapa Yesus dia sepenuhnya Tuhan? Sejak dia mengambil rupa menjadi manusia, bang. Berarti mulai dari bayi dia sudah Tuhan. Ya dari kandungan pun. Oke, dari kandungan, baik.
Terus kenapa Bang? Oke, siapa Tuhannya Bunda Maria waktu dia mengandung Yesus? Allah Yahweh, Allah yang bernama Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu adalah Allah yang Saya bernama tanya lagi. Apakah Yesus itu Tuhan sejak dalam kandungan? Karena dia Allah. Saya tanya lagi. Apakah Yesus dalam kandungan dia Tuhan? Iya, Tuhan dia Bang. Tuhan. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Allah Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu Allah yang menjadi orang gila. Orang gila ini. Jangan kesurupan Bang, santai aja, kita edukatif saja bicara Bang. Saya ulang ya. Apakah Tuhannya Maria adalah Yesus? Sudah pasti. Oke. Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Betul? Betul apa betul nih? Iya, sudah pasti Yesus itu Tuhan. Pasti, baik. Yakin ya? Iya, dalam kapasitas sebagai Allah, Yesus itu adalah Tuhannya Maria. Tapi dalam kapasitas sebagai manusia, Yesus itu anak Maria. Apa masalah dengan ya udah, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Kenapa? Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Saya nggak nanya itu. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus lebih tua dari Maria dalam kapasitas Yesus sebagai Allah. Jadi anak lebih tua daripada ibu. Tetapi Maria lebih tua daripada Yesus dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Gitu, saya ulang kembali ya. Mana lebih tua Mana lebih tua Maria daripada anaknya yang namanya Yesus? Bang, ketika saya menjawab, Bang, jangan dipotong-potong. Tunggu saya. Saya ulang ya pertanyaannya nih. Dengerin. Iya, Bang. Dengerin dulu. Potong Bang, biar saya jawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ketika saya menjawab Abang, coba diulang pertanyaan saya baru Anda jawab. Nah, kenapa Bang? Coba diulang pertanyaan saya baru Anda jawab. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Bukan itu. Mana lebih tua Yesus daripada anaknya? Mana lebih tua Maria daripada anaknya yang bernama Yesus? Ya udah kan sama. Ya, jawab Maria atau Yesus yang tua? Yang dipotong-potong ya Bang, biar saya jawab. Cuman doang. A. Maria yang tua, B. Yesus yang tua. Dalam kapasitasnya Yesus sebagai manusia lebih muda daripada Maria, udah? Terus? Dalam kapasitasnya sebagai Allah, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Oke, baik. Yang menciptakan Maria siapa? Termasuk Yesus. Jadi anak menciptakan ibu? Nggak nyambung. Loh, yang menciptakan Maria siapa? Nggak nyambung itu anak. Iya, karena Yesus itu anak dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Saya ulang kembali. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus dalam kapasitas sebagai Allah. Yesus itu anaknya siapa? Yesus dalam kapasitas manusia anaknya Maria. Ya berarti anaknya Maria menciptakan Maria. Yesus dalam kapasitas orang gila ini. Anaknya Maria. Udah, orang gila. Jadi gini bang ya, jangan dipotong-potong. Kaisar lo mau terusin nggak sama orang gila nih? Gini bang, jangan potong-potong. Anda anggap Jadi begini ceritanya. Iya. Setelah saya nyimak diskusi Bang Handi barusan. Jadi Theos itu menciptakan Maria. Setelah Theos menciptakan Maria, Theos mengosongkan dirinya, masuk ke dalam rahimnya ciptaannya. Lahirlah dia.
Jadi yang lahir di dalam keluar dari rahim ibunya ini, Maria ini adalah pencipta yang kemudian dilahirkan oleh ciptaan. Begitu Bang Andi. Jadi ciptaan melahirkan pencipta. Ya, itu yang betul. Jadi ini pencipta menciptakan Maria. Setelah itu dia rubah dirinya, menurunkan derajatnya, dia kosongkan ketuhanannya, keilahiannya, lalu mengambil rupa daging. Masuklah dia ke dalam rahimnya ciptaannya. Sehingga Maria mengatakan, "Duhai engkau penciptaku yang adalah anakku." Itu Bang Andi. Tapi kalau Manyu nggak ngomong begini itu bukan takia, Lul. Itu Anda berpilipi namanya, berpilipi dua itu. Itu Filipi 2 Anda baca. Itu bukan takia, Lul. Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos kemudian mengosongkan dirinya. Itu benar. Tidak, dia mengosongkan dirinya. Iya, Lalu benar. apa? Iya, makanya kenapa Anda mengatakan saya bertakia? Takia kalimat yang tadi itu, kalimat yang terakhir tadi itu takia. Apa itu? Ya, Maria menyusui siapa? Kalau itu benar, kalau itu benar. Maria menyusui pencipta yang dia lahirkan, yang adalah anaknya sendiri, betul? Pencipta itu Yesus dalam kapasitas sebagai Allah. Bukan, saudara, nggak ada kapasitas di sini, nggak ada. Baca Filipi 2, hei, baca Filipi 2, baca Kolose 2, Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh yang netek kepada Maria itu kepenuhan ilahi. Kolose berapa Bangku? Kolose 2 nomor 9. Kamu baca di situ. Jadi yang nete itu adalah ilahi yang nete. Sebentar dulu, Kolose 2 Bang. Jangan kesurupan dulu Bangku. Santai aja, kita edukatif aja kita bicara. Orang ketawa kok kesurupan. Balun. Kita edukatif aja bicara Bangku. Ayat Kolose 2 baca. Memang begitu cara saya menyadarkan orang gila. Gitu cara saya, jangan kau larang-larang saya. Kalau kau nggak suka tinggal turun aja kawan. Ya, jadi kalau berapa tadi ya Bang? baru belajar ternyata Ayat berapa, baru belajar. Nomor 9. Nomor 9. Kalau status masih murid, nggak usah kau nasihati gurumu. Kalau status masih murid. Kolose 2 nomor 9 yang baca silakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Jadi yang nete ini siapa? Yang nete ini siapa? Jasmani yang kepenuhan Tuhan. Loh, kok itu dikaitkan Bang? Oh, harus, karena dalil Kolose 2 nomor 9 itu di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. Nah, terus? Nah, berarti tubuhnya yang nete ini ilahi atau bukan? Manusianya. Dongo, memang kau penyesat. Memang itu kau dongo permanen berarti. Sudah jelas-jelas jasadnya itu adalah ilahi kok. Dibilang lagi kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan itu nggak ada disebut di situ kemanusiaan, dompala kardoba. Di dalam jasmaninya, oke saya ubah. Di dalam jasmani, di gitu dalam dong. Jasmaninya itu ada kealahan. Jadi artinya ada kealahan. Benar-benar lah kau ini, cocok lah kau jadi Paulus. Ini Bang, kita edukatif aja bicara Bang, jangan dipotong-potong. Iya, ada edukatif tapi bukan juga dengan cara mencuri data, tapi tidak sesuai dengan fakta. Di situ tertulis. Saudara, kau jangan kau berhalus-halus di sini pemakan anjing. Datamu jangan kau perkosa, asu. Itu data yang mengatakan itu. Di dalam tubuh Yesus secara biologis berdiam kepenuhan jasadnya ini. Kepenuhan apa? Kepenuhan keteosan. Jangan kau rubah-rubah dalil itu. Jangan gara-gara kau mengatakan halus abangke, kau bisa nipu di sini enggak? Kau kasar ngomong
tegas kau ngomong, tapi kebenaran yang kau sampaikan saya hormat samamu. Daripada kau sopan-sopan, tapi kau menipu kayak setan, asu. Paham kau situ, Su? Paham? Jadi nggak perlu kau bermanis-manis di sini. Yang nete itu adalah Tuhanmu, bukan manusia yang nete itu. Itu sembahanmu, itu dewamu. Nah, udah. Ya, berarti Yesus dalam kapasitas sebagai manusia, Bang. Manusia. Tidak ada lah. Jangan Kamu kesurupan. yang kesurupan. Sekali lagi kau ngibul kayak begini, saya ludahin matamu. Kita edukatif aja bicara. Apa mau edukasi kalau kau cuman menipu kaplan maasu. Turun kau jangan sampai kuludahi mukamu. Turun. Turun. Data pun dilawan, data lo dalam kitabnya ya. Coba Bang Handi dibacakan lo, Kolose 2 nomor 9 Bang Handi. Ya pasti tadi lupa gue. Yang jelas Siap, saya jasmani bantu. itu. Ya, silakan. Baca. Jasmani kepenuhan lah. Saya bantu ya Bang Andi ya. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan. Jadi yang penuh keteosan ini apanya? Jasadnya atau apa? Jasmaninya. Jasmaninya. Berarti yang nete ini siapa? Ya tuh Teos. Puangnya mandra si Kardoba. Belum. Disusul oleh Filipi 2. Dia kekosongan keteosan. Iya. Berarti jasadnya ini sudah teos yang penuh. Makanya Maria melahirkan penciptanya. Anakku adalah penciptaku. Kan begitu dalilnya. Anakku adalah penciptaku. Duhai kau anakku, yang adalah yang menciptakanku. Tetek lana, biar kau jadi besar. Makanya jangan paksakan anak orang adalah Tuhan. Ini resikonya. Bukan dipaksa tahu Bang Handi. Bukan dipaksa. Memang dalilnya begitu tahu. Mami dia apa, Pak? Dalil kitabku mengatakan memang harus kayak gitu tahu. Biarkan Tommy tahu dia menyembah tahu kepada anaknya orang, itu dalil agamanya memang gitu. Cuman kita tinggal butuh mereka ini jujur bahwa Maria menetein penciptanya gitu loh. Tapi bisa aja kan orang sehat bahwa itu data disusun, ditulis setelah yang bersangkutan sudah nggak ada di muka bumi. Itu dia makanya Yesus mengatakan waspadaki terhadap penyesat yang datang kepadamu bawa-bawa namaku. Itu maksudnya. Tapi orang-orang ini nggak mau waspada, malah diaminkan gitu loh. Ini Doni siapa nih? Don? Jal, coba. Doni. Don. Kemana-mana tadi sebenarnya topik ini ya. Mulai dari ulangan 21 tadi. 21, 22, 23 dikutip oleh Paulus di Galatia 3 nomor 13. Sebenarnya susah sekali loh lawan arus di situ. Yang jelas yang dikutuk oleh Elohim itu adalah penjahat, orang fasik. Jadi yang dikutuk juga di Galatia ya sama. Baru lucunya Bang Andi, harusnya kan kalian yang dikutuk kan? Iya. Tetapi diambil alih oleh siapa? Yesus. Nah sekarang yang dikutuk oleh Elohim siapa? Sekarang ini siapa? Kamu atau Yesus? Menurut dia Yesus, berarti neraka dong Yesus. Itu loh gue bilang anti Yesus mereka ini, penghujat anti Kristus mereka ini. Tapi alasannya dia tadi, kecuali Yesus saya ikutin lagi tadi. Nah kalau begitu, Yesus di surga masih terkutuk nggak?
Kata dia, udah dilepaskan kutukannya. Datanya mana? Kata dia, nanti setelah saya mati saya kembali memberitahu, katanya. Bener nggak tadi jawabannya begitu? Benar. Nah, gitu. Lucu itu Bang Andi. Kayaknya langsung diki kan tadi Bang Andi. Kalau orang ngeyel kayak gitu diturunin aja, ngapain lama-lama, kecuali orang yang sombongnya minta ampun. Nah, kalau orang sombong itu simpan, kita biar kasih permalukan. Kalau orang dongok kayak gitu, dompalak Ardoba. Kayak tadi ya, toko material ya. Toko mentari, toko material lagi. Silakan Bang Juma. Oh, angkat tapi yang paling Anda kuasai. Sekalinya ditanya, bus kemana-mana. tunggu dulu katanya, saya butuh waktu lama, kata dia. Membawa saya 53 lagi tadi. Apa hubungannya coba? Saya cari data dulu, kata dia gitu. Ya pertanyaannya Banyuma itu nggak ada jawabannya. Karena yang dikutuk itu di Ulangan 21 bukan orang yang soleh. Yang dikutuk orang penjahat. Orang jahat memang. Orang jahat. Jadi yang dikutuk di tiang salib di Galatia itu orang jahat juga kalau mau mengutip itu oleh Paulus. Bukan anaknya Maria dong. Alhamdulillah kami Muslim menghormati, memuliakan semua para nabi. Itu intinya di sini teman-teman ya. Mereka ngotot harus Yesus yang dikutuk itu harus. Karena mereka mau menikmati dunia ini. Saya mau makan babi, saya kagak disunat. Oh, saya mau minum alkohol, terserah gua dong. Orang sudah ada yang dikutuk, menggantikan saya. Kan itu masalahnya. Betul. Gua mau joget-joget kek, gua mau nyembah siapa kek. Yang jelas sudah ada orang yang dikutuk, menggantikan kutukan saya. Saya limpahkan semua ke dia. Enak ya orang itu ya. Sikat babi, minum alkohol, apapun itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Kenapa lo begitu? Ya kan menurut Kepas nih, kan saya udah di materai masuk surga karena dosa saya, kutukan saya udah digantikan oleh yang disalib itu. Saya udah dijamin. Hebat, tepuk tangan. Iya, silakan teman-teman. Ini Bang Kang Dito, assalamualaikum, selamat datang. Silakan saudara-saudara Kristen yang mau naik, ada 2 kursi. Ya Sar, katanya iklan dulu. Jangan ada tamu tuh. Selamat malam, Bujang ya? Bujang? Waduh. Ya. Silakan saudara-saudara Kristen yang mau naik diskusi. Tadi syarat dari Bang Juma cuma 1. Yang penting berakal. ada akal. Yang penting akal. Karena kalau tidak berakal, Bang Rizal, kita jadi jengkel karena kita jadi dungu dibuatnya, diputar kayak macam anak TK yang memaksa bahwa kapal selam itu adalah ikan. Kita udah jelasin itu bukan ikan. Enggak dong, ikan, buktinya dia bergerak. Bukan. Itu adalah baja yang disusun lalu bergerak, itu karena adanya bahan bakar yang ada di dalam. Enggak lah, kamu bohong, buktinya dia bisa renang, nyelam. Pokoknya ikan nggak mau tahu. Nah, itulah bikin emosi karena yang kita hadapi ini dompal Kardoba. Itu kita hadapi pokoknya itu ya. Iya, kalau tidak ada akalnya itu dia, kita jadi jengkel dibuatnya. Menurut pengalaman di riset saya yang saya tulis, yang saya tulis di buku Tatang Sutarman. Nggak boleh. Jadi menurut pengalaman saya yang saya riset ya, survei yang saya tulis di buku saya yang belum saya rilis, buku Tatang Sutarman, halaman 82 pojok kiri atas, itu di sana itu memang sudah termindset dari kecil. Jadi yang diajak diskusi ini udah robot, ya segitu-gitu aja, nggak ada perubahan, kayak robot gitu loh. Gitu.
Bang Juma izin ada pertanyaan di bawah. Untuk rekening API katanya BNI atau bukan Bang izin? BNI. BNI. Betul BNI teman-teman betul. Nomor rekeningnya 75 kali. Bank Nasional 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Atas nama Apologet Islam Indonesia. Kalau bukan atas nama itu jangan ditransfer. Banyak yang menggunakan kemudian nama API tapi ternyata rekening pribadi. Ya, teman-teman izin menyampaikan untuk live Bang Juma atau Bang Juma itu kalau lagi live mohon di cross check ke YouTube-nya teman-teman ya, di YouTube Zulkifli M Abbas Official. Jadi teman-teman bisa tahu asli atau enggaknya di situ nanti. Betul. Di cross check. Allah. Syukran, Masya Allah. Hati-hati juga banyak YouTube memakai foto Bang Juma itu belum tentu YouTube-nya Bang Juma. Hati-hati juga Anda di sana. YouTube-nya Bang Juma hanya satu, Zulkifli Mabas itu. Yang lain bukan. Yang lain bukan. Iya, betul. Yang berafiliasi kita tuh ada beberapa selain pemateri, ada Lensa News TV, ada Mantp, ada apa lagi? Banyak lah. Lupa saya. Iya. Nanti kita umumkan. Nanti saya minta datanya dari Kian Santang. Iya. Ya, 1900 mata memandang. Silahkan saudara Kristen, ada 2 kursi nih. Di bawah ini lihat sebentar, lu suruh naik dulu. Bang Andi irit ngomong, boleh nggak kalau ada Bang Juma biar diskusi lebih menarik? Maksudnya apa ya? Lawannya mana? Kalau lawan ngeyel kayak gitu ngapain? Bikin emosi, betul, kesal, kita jengkel. Anda pun kalian pun pasti akan melakukan hal yang sama gitu loh. Betul. Yang udah pernah ngerasain pasti tahu rasanya. Iya. Kalau 2-3 kali, 4 kali masih bisa lah. Tapi kalau udah semakin malam semakin bonyok argumentasinya, muter-muter kayak gitu. Saya sedikit boleh nggak nih sebelum ke ada saudara Oten naik ini ya. Kenapa saudara Oten yang naik sini harus pakai akal ya untuk diskusi berdebat? Karena Bang Juma memastikan lawannya itu manusia atau bukan ya. Karena cuma yang bedainnya itu yang manusia itu ada akalnya. Kalau masih ada akalnya Pak, masih manusia ini. Silakan berdebat, lanjutkanlah. Buka dalilnya. Ya, semakin panjang dalil Anda, semakin senang kami. Wah, semakin senang aja. Lanjut. Mantap Imbrus ya. Wah. Belum tahu dia. Niden, selamat malam Abang. Ya, malam Bang. Abang Kristen Bang. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang. Malam saudara. Ya, saya Katolik, tinggal di Makassar. Silakan. Ya. Silakan Bang. Ya, saya hanya naik saja mendengar-dengar. Saya salut dengan diskusi ini karena diskusi ini bukan membangun sebuah perdebatan tetapi hanya diskusi biasa untuk mencerdaskan semua umat yang Muslim mendengar narasi Muslim, yang Kristen mendengar narasi Muslim Kristen seperti itu. Silakan Bang, Masya Allah. Ya. Mungkin dengan izinnya saya naik di sini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya asli sesuai nama akun saya. Saya asal dari NTT. Saya tinggal di Makassar, daerah Sudiang. Berdekatan kita berarti. Iya, saya agama Katolik. Saya di paroki Sudiang. Iya, dekat rumah saya itu Bang, samping kompleks perumahan itu. Oh iya, baik. Saya di sini mungkin saya diizinin untuk naik sebatas saya mendengar saja diskusinya. Saya tidak bawa konsep tentang perdebatan, tetapi saya ingin mendengar diskusinya karena dalam diskusinya itu memotivasi semua kalangan Kristen maupun Muslim, karena di rumpun keluarga saya juga ada yang Muslim seperti itu Bang Juma dan teman-teman yang lainnya.
Iya, baik. Sejatinya memang komal-komal apologet Islam itu sifatnya menuntun dan mengarahkan. Ya. Hanya saja biasa ada teman kita itu ngeyel, saking ngeyelnya dia menyalahi data yang ada dalam Bible. Kita mau ngajak diskusi menggunakan Al-Quran, mereka nggak akan mungkin paham. Maka satu-satunya adalah Bible yang ya bahasa Indonesia yang kita semuanya paham. Cuman yang kita temukan di lapangan terkadang justru saudara Kristen ini yang menyalahi data yang ada di Bible. Seperti itu, kawan. Oh ya, contohnya itu seperti apa, Abang? Contoh gini, ketika ditanya, apakah Tuhan itu satu? Satu. Itu setuju kita, Tuhan itu satu. Apakah Allah itu satu? Satu, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai data, kita tanya nih, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Bapa Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tetap satu. Memang betul tetap satu Tuhan itu. Cuman menyalahi data. Data apa yang saya maksud? Coba saudara sesekali lihat di dalam kitab 1 Korintus 8 nomor 6. Apa yang diterangkan di sana? Kalau saya orang Kristen, saya pasti paham karena pendekatan akal yang saya gunakan. Tapi Kristen polanya tidak begitu. Kristen yang tertulis itu tidak diimani. Yang diimani itu adalah doktrin dan dogma. 1 Korintus 8 nomor 6 kita dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau ditanya orang Kristen, apakah Bapa itu Tuhan? Tuhan, padahal sudah jelas satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti Bapa bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan, dan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti Yesus bukan Allah, Roh Kudus juga bukan Allah, karena Allah cuma satu dan Tuhan cuma satu. Poinnya itu di situ. Nah, sekarang kalau ditanya orang Kristen, apakah Bapa itu adalah Tuhan? Tuhan, padahal jelas-jelas datanya, dan hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa bukan Tuhan. Ya, Bapa itu adalah Allah, dan Yesus bukan Allah, tetapi Dia adalah Tuhan. Itu data 1 Korintus 8 nomor 6. Silakan. Ya, oke, baik. Saya sepakat dengan pernyataan Abang Juma. Sangat luar biasa. Bapak bukan Tuhan, tetapi menurut pandangan orang Katolik, Bapak itu sang pencipta alam semesta. Makin di dua kali kena tombak. Saya sepakat. Padahal diem Bang Hendi. Ya. Bapak itu sang pencipta alam semesta, benar. Cuma kadang-kadang teman-teman dari kalangan Muslim sering menyudut atau menyalahkan itu, bukan menyalahkan, menyatakan Yesus itu utusan, Yesus itu hamba, Yesus itu guru. Kami sebagai orang Katolik baik fine-fine saja, tidak membantah itu, karena memang dalam sisi kemanusiaannya Yesus mengajar sebagai manusia. Dia adalah hamba, bahkan dia menyatakan hamba tidak lebih daripada Tuhan, seperti itu. Jadi kita itu fine-fine saja mengikuti pernyataan Yesus. Nanti ketika dia menyatakan pergilah ke seluruh bangsa, baptislah semua murid, pergilah ke seluruh bangsa, baptislah muridku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, dari situlah
kita terima materi bahwa kita ini dibaptis dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. Jadi itu finalnya materi yang diberikan oleh Yesus untuk kalangan pengikut Yesus, seperti itu. Jadi sekalipun dari teman-teman di luar Kristen menyatakan Yesus bukan Tuhan, itu tidak sangat mengurangi semangat keyakinan atau keimanan kami sebagai orang Katolik maupun pengikut Yesus. Itu sangat tidak mengurangi pendekatan kami, bahkan keyakinan kami untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Mungkin seperti itu saja penjelasan saya, Bang Juma dan bapak-bapak yang lainnya. Oke, baik. Gini kawan, saya berharap saya berdiskusi dengan orang Katolik yang lebih mengedepankan disiplin ilmu. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya murid-murid dimintai pesan agar supaya waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa yang saudara pahami di situ? Baik, terima kasih Bang Juma. Jawaban saya itu di tengah-tengah. Rasul Petrus, Paulus, Nabi Muhammad, bukan itu yang dimaksud sama Yesus. Itu jawaban saya. Kalau Nabi Muhammad itu sudah pasti bukan, karena Nabi Muhammad tidak hidup di abad itu. Sedangkan yang didatangi oleh si penyesat ini adalah murid angkatan pertama. Berarti harus ada yang menggenapi, harus ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Karena kalau tidak ada, berarti penggenapan Yesus, berarti nubuatan Yesus ini tidak terjadi. Tercapai lah. Tidak tercapai. Berarti kalau tidak tercapai, bisa jadi dia terindikasi nabi palsu karena bernubuat, nubuatannya tidak tercapai. Berarti harus tercapai. Dengan kata lain, harus ada penyesat yang datang kepada abad pertama, kepada murid-murid Yesus yang membawa-bawa nama Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan itu bukan Petrus, itu juga bukan Paulus, lalu siapa? Saya hanya mengkonfirmasi pertanyaan Bang Juma dengan jawaban yang itu. Jawaban itu bukan ditujukan kepada Petrus, Paulus, dan Nabi Muhammad. Jadi terserah saja argumen Bang Juma itu mau jatuhkan di rasul siapa, ayat di mana, terserah saja, karena jawaban saya itu di tengah-tengah, tidak menjatuhkan ketiga nama yang saya sebut tadi, baik Petrus, Paulus maupun Nabi Muhammad. Seperti itu, Bang. Iya, oke. Kalau Nabi Muhammad itu udah pasti bukan. Nah, sekarang permasalahannya di situ dikatakan begini, mereka akan menyesatkan banyak orang. Abad pertama dan kemudian mereka di abad pertama ini menyesatkan banyak orang. Nah, kalau kita lihat polanya, tidak ada kemudian Petrus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada Yohanes mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada Andreas mengaku diutus kepada non-Yahudi. Tidak ada kemudian murid-murid yang lain, Matea, diutus kepada non-Yahudi. Sedangkan Paulus sendiri mengaku nih diutus sebagai
utusan untuk non-Yahudi. Dan satu-satunya kandidat yang memiliki pengikut banyak yaitu Paulus. Sedangkan Yesus menubuatkan dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, pola ini kalau kita jabarkan, siapa yang memiliki pengikut banyak? Ya. Selain daripada Paulus. Kalau bukan Paulus menurut saudara saya ini, lalu siapa yang memiliki pengikut banyak, di mana pengikut itu disebut sebagai pengikut Kristus? Ya. Itu siapa, Oke, Pak? Silakan. saya jawab sesuai kapasitas saya ya, Bang Juma. Kalau tidak memuas, jawaban saya tidak memuaskan Bang Juma, yaitu keterbatasan manusia saya dan kapasitas saya sebagai manusia biasa, Bang. Ya, mengenai pengikut ajaran ya, bukan penyembah. Ya jelas ajaran Paulus itu sangat mempengaruhi dunia. Karena kenapa harus demikian? Ketika di Damsyik itu cahaya itu nampak kepada dia dengan bunyi seperti, kalau saya salah sebut mungkin bisa dibenarkan di kisah para rasul berapa ya. Cahaya itu nampak kepada Paulus dan Paulus melihat cahaya itu dan merebah ke tanah. Lalu cahaya itu dengan suara berbunyi, "Kenapa engkau menganiaya aku, Paulus?" Jawab Paulus, "Engkaukah Tuhan?" Nah, dan seterusnya. Jadi dari situ Paulus itu mewartakan, mengisahkan kesaksiannya di kisah para rasul sampai di Wahyu itu sedemikian itu. Kalau memang penjelasan saya ini kurang detail, bisa diundang teman-teman yang lain di bawah untuk menjelaskan lebih detail, Bang Juma. Baik, saudara. Terima kasih atas paparan saudara. Jadi gini, ketika ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku, "Akulah Yesus yang kamu aniaya." Bukankah itu justru adalah penggenapan nasihat Yesus kepada muridnya? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus." Ya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata ada benar sosok yang datang tuh ngaku Yesus Kristus dan datangnya kepada Paulus. Pertanyaannya, apakah ini si penyesat yang datang yang dinubuatkan oleh Yesus? Atau bukan? Atau itu Yesus asli? Atau itu justru penyesat yang dinubuatkan Yesus? Silakan. Oke, baik. Kalau untuk memastikan itu Yesus atau hanya sebuah godaan yang dinubuatkan Yesus untuk menjebak Paulus sehingga dunia ini bisa mengikuti Paulus, itu buktinya kita bisa kembalikan ke sejarah. Bagaimana cara meneliti hal ini sehingga bisa menjadi pembukuan, bahkan menjadi kitab suci. Itu kita harus kembalikan ke original teks dan penelitian sejarah. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bang Juma. Iya. Jadi Yesus menubuatkan datangnya penyesat mengaku Yesus Kristus. Paulus mengaku kedatangan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini yang datang kepada Paulus ini mengajarkan Paulus 13 kitab. Kitab yang ada di dalam genggaman Paulus ini kemudian isinya menubuatkan, menjelaskan, menerangkan, dan membatalkan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sedangkan kalau kita lihat pengajaran Yesus sendiri, itu dia mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Nah, Paulus
bukan hanya mengajarkan membatalkan yang paling terkecil, malah dia batalkan seluruhnya. Berarti yang datang kepada Paulus ini sudah diduga dengan indikasi kuat bahwa itulah penyesat tersebut. Kenapa? Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan nubuat Yesus dalam Matius 5 nomor 19 tergenapi, bahwa dia akan menempati tempat terhina. Di dalam Filipi Efesus 2 nomor 15 dia mengatakan begini, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya Paulus membatalkan hukum Taurat seluruhnya, dan itu dia ajarkan kepada orang-orang Kristen pengikutnya. Nah, bukankah ini indikasinya sudah terjawab bahwa Kristus palsu atau aslikah yang datang kepada Paulus? Maka lihat ajarannya. Ternyata ajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus anak Maria. Maka kesimpulan saya, diduga yang datang kepada Paulus mengajarkan agama Kristen itu adalah Kristus palsu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bang Juma. Diskusi kita mungkin di lain waktu kita bisa lanjut lagi dengan konsep yang lain, karena diskusi kita ini berlangsung tentang nubuatan Yesus mengenai Kristus palsu atau Mesias palsu. Kita sudah bisa menggambarkan sebagaimana kapasitas kita masing-masing. Nanti di bawah yang menilai seperti apa kemampuan kita dalam membuka konsep Mesias palsu atau Kristus palsu ini. Tetapi perlu diingat bahwa peneliti semua kesaksian Paulus ini, bagi saya mungkin 90% itu 90% ya terjadi hal seperti itu, sehingga berani-beraninya dikitabkan, bahkan dibukukan untuk diberitakan ke seluruh dunia. Makanya sebelum cahaya itu nampak ke Paulus, Yesus berpesan, pergilah dan baptislah seluruh bangsa muridku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mungkin demikian dulu Bang Juma. Beranjak ke konsep lain dulu sama teman-teman yang lain. Saya menyimak dulu. Iya, baik, silakan. Terima kasih Bang. Sama-sama. Tapi saya ingin kemudian memberikan kesimpulan terkait dengan penjelasan saudara yang terakhir. Yesus itu tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dan Yesus ketika membaptis, dia hanya membaptis dalam nama Bapa. Dia tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tak ada. Iya, benar. Artinya, ya kalau saya melihat Yohanes pengikutnya nggak ada, Lukas nggak ada, Markus nggak ada, Matius nggak ada, Petrus nggak ada. Satu-satunya kandidat yang pengikutnya banyak itu hanya Paulus. Mungkin sampai di sini dulu Bang Juma. Siapa teman-teman mau naikkan dulu. Siap. Untuk beranjak ke tema yang lain supaya diskusi ini berlanjut dengan mulus, terang, dan kondusif. Ya, di sini ada, ya sama-sama Bang. Di sini ada Rabi Yahudi. Ini saudara pemimpin. Dia ini S3 di Vatikan. Silakan saudara pemimpin Kepas. Dibuka mute-nya. Saudara Kepas. Kepas. Bang Kepas. Malu dia kayaknya. Bang Kepas lagi mute dia kayaknya. Dibuka mute-nya. Dibuka. Bang Kepas. Lagi dikepang rambutnya dia. Dia kan gondrong juga ini si Kepas ini.
Bang Handi, tolong diperiksa nadinya dulu, saudara pemimpin. Dia mungkin lagi sedikit jauh dari handphonenya atau dari perangkatnya karena Barangkali. Iya, Biasanya kalau dia hadir di Komal, dia berikan mata kuliah sampai 7 SKS biasanya. Baru kali ini dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, benar. Silakan. Saudara Kepas, silakan, Saudara Kepas. Alhamdulillah. Waduh. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di Komal ini. Wah, Kapan syahadatnya ini? Tinggal ikutin gerunda. Asyhadu. berat Kepas ini berat. Silakan di ini dulu, saya bikin kopi dulu ya, campur masako ya teman-teman. Silakan. Ya, Kang Rizal, monitor. Kang Rizal. Kalau saya nanti masuk Islam, saya masuk angin. Tanya aja Bang Hendy. Islam kan nggak membawa kita ke surga. Yesus yang bawa ke surga. Ya, silakan Imrus, masuk Imrus. Kang Dito, monitor Kang Dito. Yesus lah. Yesus kan Tuhan. Yesus kan Tuhan. Saya sedikit. Bang Kepas, saya sedikit ya sama saudara kita Kristen ini, Bang, ini kan gini loh. Kalau Anda mengatakan Yesus itu juru selamat, ya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya ketemu pohon ara, ya. Ini Yesus nggak usah mikirin dirinya sendiri. Dia berpikir ya kalau murid-muridnya itu lapar. Berpikir nggak dia kalau murid-murid itu lapar saat itu? Berpikir lah, tahu lah. Tuhan Yesus tahu. Nah, kalau nggak tahu, kok nggak ada solusinya pada saat itu? Ya, ada. Kalau dia benar Tuhan, kan orang itu kan selamat. Ya, dia cari dong makanan yang lain. Apa kek? Kan dapat. Ketemu saudara Ponara. Mana? Kan Ponara ini dikutuk. Kalau dia Tuhan, ya, dia cari solusi yang lainnya. Dia selamatkan muridnya. Muridnya aja nggak bisa selamatin, apalagi Anda. Kami kan udah ditebus dengan darah Yesus. Darah siapa, Kepas? Darah Yesus lah. Kami kan bisa masuk surga kan karena penyalipan itu. Kalau enggak, karena kasih karunia Tuhan Yesus. Oh, berarti bukan karena kebaikan kami. Tuhan Kepas nggak ini ya, nggak selamat ya? Kan dia bangkit dari antara orang mati. Kan dia bangkit, Yesus itu. Siapa yang membangkitkan? Macet. Kan Yesus itu kan Tuhan, dia kan bagi sendiri. Macet. Teto layar, teman-teman, sampai teto layar. Kencangkan sampai 1 M. Berkali-kali kena peringatan dari tadi. Bang Hendy monitor, Bang Hendy Cilebes. Bang Dito monitor. Bang Hendy kurasa udah ketiduran dia itu. Bang Kaisar Nero monitor. Kenapa Bang? Kenapa Pak Ustadz? Monitor Paman. Enggak, ini ada Kepas ini di sini. Oh, Turunnya masih bikin kopi campur masako. Iya, kita naikkan dulu pakai pas ya.
Iya. Jadi gini ya. Gimana? Banyak, bukan hanya Islam aja yang menyangkal Yesus itu Tuhan. Hindu, Buddha, Konghucu, gak apa-apa. Apa? Menyangkal apanya, Kita Pak? juga nggak. Menyangkal apanya? Ya kan bahwa Yesus itu kan Tuhan, tapi kan nggak Oke. percaya. Ya, pernyataan Yesusnya ada bahwa Yesus Tuhan. Adalah Yohanes 13 ayat 13. Oke, Yohanes 13:13 itu kan Yesus Tuhan karena terjemahannya kan? Di Alkitab ini kan, di LA ini kan, Alkitab ini kan Tuhan, tulisannya nggak Tuhan. Iya, karena terjemahannya. Iya, memang kan Alkitab itu kan terjemahan, diterjemahkan oleh LAI. Iya. Isinya kan semua terjemahan itu. Kalau secara teks aslinya Tuhan. Lu kurios itu, Pak. Ya, kalau Koreos memang Tuhan, tidak masalah. Ini aja tahu nih, Ya, Abang Niden. ya Koreos memang Tuhan, tetapi dikuatkan lagi dengan ayat-ayat yang lain. Kata Yesus di Yohanes 8 ayat 28 kan tidak salah itu. Yohanes 8 ayat 28 kita buka Yohanes 8 Ya. 28. Itu kata Yesus di situ, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Itu kan pernyataan Yesus sendiri, bukan penerusan seperti Lukas, Markus, Yohanes dan Matius. Tapi itu pernyataan Yesus sendiri. Jadi Jadi karena dia ada sebelum Abraham jadi, kemudian menjadi Tuhan. Artinya itu kan korelasinya bisa dikorelasikan dengan Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu telah menjadi manusia dan menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itu sangat Pernyataan siapa Yohanes 1 ayat 1 itu? ya. Jadi pemahaman kita sebagai pengikut Yesus itu seperti itu pemahamannya. Kalaupun pemahaman abang tadi mengenai tidak sampai ke situ, itu tidak masalah. Yesus berkata aku sudah ada sebelum Abraham, itu perkataan Yesus. Ya. Nah, terus pada saat Yesus berkata, pada saat Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Pernyataan Yesus atau bukan pernyataan Yesus? Itu pernyataan Yohanes, karena bukan pernyataan Yesus. Itu pernyataan Yohanes. Yohanes 1 ayat Yohanes itu pernyataan Yohanes, tetapi Yohanes pun dinubuatkan sebelum masuk ke Injil supaya dia menyampaikan dan memberitahukan tentang kedatangan Mesias di kemudian harinya. Seperti itu, Bang. Kalau salah, koreksi salahnya ya, karena saya ini bukan teologi Alkitab, tapi saya orang terpelajar juga, Bang. Iya. Jadi kalau mau mengenal Yesus itu berarti kan sebenarnya harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Misalnya ya dalam dalam Matius 10 nomor 40, barang siapa menyambut kamu, ya menyambut aku, barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Artinya Yesus ini utusan. Kan begitu. Mengenal Yesus itu, ya kan? Kita mengenal Yesus. Nah, kemudian di ayat 41-nya masih di Matius 10, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nah, lagi-lagi ini menurut Yesus nabi. Betul ya, Pak? Nah, betul. Kemudian di dalam Yohanes 14:28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku,
kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, di sini Yesus jelas memisahkan diri atau menyatakan perbedaan dirinya dengan Bapa yang adalah Tuhan langit dan bumi. Ya, begitu. Benar. Jadi kalau seandainya teman-teman atau saudara-saudara Kristen ini mau menyangka Yesus itu adalah Tuhan, dari 3 pernyataan Yesus yang saya kutip malah menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Nah, makanya saya tadi tanya, kalau Bapak mau mengatakan Yesus itu Tuhan, itu menurut pernyataan Yesus apa bukan pernyataan Yesus? Ya, kalau kita memandang semua pernyataan Yesus, itu kita bisa menggalinya dari Injil Yohanes, karena di sana pun Yohanes menyampaikan juga demikian. Ketika di pembaptisan di Sungai Yordan, Yohanes menyatakan, inilah anak domba Allah yang saya maksud, atau inilah orang yang saya maksud. Dia sudah ada sejak semula, sebelum aku dilahirkan. Artinya, sebelum Yohanes lahir, para nabi sudah nubuatkan bahwa Mesias akan datang. Mesias ini siapa? Seperti itu. Tetapi di kemudian hari malaikat itu datang ke Bunda Maria. Saya di-mute dari tadi ya. Ya. Mesias ini Tuhan atau manusia, Pak? Mesias itu kalau ke bahasa Indonesia itu juru selamat lah. Mesias ini Tuhan atau manusia, Pak? Penyelamat. Ya. Dalam kelahirannya melalui Bunda Maria, ya dia manusia seperti kita, Bang. Ya, Bapak tentu tahu gelar Mesias ini bukan cuma diselamatkan kepada Yesus gitu ya. Ada Daud juga disebut sebagai Mesias. Betul. Nah, ya, betul. Makanya saya tanya, gelar Mesias ini disematkan kepada Tuhan atau kepada manusia? Kepada manusia Yesus. Kepada manusia. Nah, makanya tidak pernah ada Tuhan mendapatkan gelar Mesias. Nah, tadi Bapak mengatakan mengenai Mesias. Mengatakan Yesus Mesias itu tidak membuktikan Yesus itu Tuhan, Pak. Ya, itu kan dalam nubuatan di Perjanjian Lama. Jadi kata Mesias itu masih nubuatan, tetapi ketika dekat waktunya malaikat itu datang menyampaikan kepada Maria, bukan pakai nama Mesias, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Immanuel, artinya Immanuel, Allah beserta kita. Nah, seperti itu kalau bahasa teks Ibraninya. Nah, seperti itu, Bang. Kalau saya salah, teman-teman di bawah Poinnya apa? Ya. Ya, poinnya apa? Ya, poinnya di situ Allah beserta kita itu ya berarti Allah yang tidak kelihatan tadinya bisa kelihatan melalui kemanusiaan Yesus. Seperti itu. Kalau saya salah, mohon maaf. Saya nggak usah mohon maaf, Pak. Kalau Bapak yakin itu tinggal dibuktikan aja dengan dalil-dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya ya berarti memang Bapak salah gitu kan? Iya. Ya, karena kalau salah di situ, itu kan saya memberikan konfirmasi kepada Bapak sesuai data yang ada. Data yang ada tidak membuktikan Yesus itu Tuhan. Ya, kalau kita membuktikan Yesus itu Tuhan, berarti kita harus menyeberang dari Perjanjian Lama dan masuk ke Perjanjian Baru. Iya, silakan. Matius sampai ke Wahyu seperti itu. Iya, boleh, Pak. Silakan, Pak. Kalau ada silakan. Ya. Oke, baik. Saya ingin supaya
Anda juga memberikan respon yang positif tentang penyampaian malaikat kepada para gembala pada saat itu. Malaikat itu menyampaikan kepada para gembala, menampakkan diri kepada para gembala pada saat itu, jangan takut. Ini yang mana Pak? Ayatnya dikutip dulu Pak, ayatnya dulu baru kita bahas. Ayatnya itu di Lukas 2 ayat 11 sampai ayat berapa ya kalau saya agak lupa ya. Lukas 2? Iya, Lukas 2 ayat, pokoknya ayat 1 lah sampai ayat belasan seperti itu. Oke. Kenapa Pak di sini kenapa? Ya, bunyinya seperti ini: hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Dari situ. Ini Pak. Saya tanggapi dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Berarti kan Kristus ini kan Mesias Pak ya? Iya, Kristus Tuhan. Tadi kita sempat membicarakan ini. Mesias ini gelar yang diberikan kepada Tuhan atau kepada manusia Pak? Ini sebenarnya gelar ini ya kalau menurut saya ini diberikan kepada manusia Yesus, bukan kepada manusia. Bukan cuma Yesus kan, tadi kita sudah sepakat bahwasanya Daud juga Mesias Pak. Iya. Berarti kan hari ini telah lahir bagimu, yaitu Mesias, atau dalam kurung ya, dalam artian lain yaitu manusia yang diurapi. Nah, Tuhan di sini merujuk kepada Kyrios Pak, atau Tuan, atau junjungan, atau pemelihara. Kita coba terjemahkan secara tekstual Pak, bukan melalui yang LAI ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuan ya. Ini kan ada koma ya. Yang diurapi, Kristus ini kan yang diurapi ya. Yang diurapi, kemudian ada Kyrios yaitu Tuhan di kota Daud. Jadi nggak ada Tuhan Pak kalau kita menerjemahkannya dengan gimana Pak? Baik Bang. Saya boleh jujur kepada Abang dan teman-teman di bawah. Kalau original teksnya mengenai Lukas itu, saya boleh jujur malam ini saya belum dapat original teksnya seperti apa bunyinya, tetapi kita ini lahir di Indonesia dan harus kita mengikuti KBBI, artinya Kamus Besar itu yang diterjemahkan. Jadi sekalipun salah, yaitu bukan salah pengikutnya tetapi salah KBBI-nya atau salah LAI-nya seperti itu. LAI-nya yang salah. Oke, Bapak sekarang salahkan LAI berarti ya? Jadi bagaimana ya ceritanya? Karena kalau setelah tahu bahwa LAI salah, Bapak masih mau pakai ayat ini untuk menganggap Yesus Tuhan, Pak? Kalau masalah kurios, Tuhan, junjungan, guru, itu kalau bagi kami orang Katolik itu tidak masalah sekali. Kalau kata Bapak ini salah LAI, tapi kok tidak masalah? Kalau maksud saya sekalipun itu salah, tetapi kita tetap mengikuti apa yang disampaikan Yesus, karena selain ayat-ayat itu ada pesan juga, baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus ada pernyataan Yesus di ayat lainnya, jika kamu meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti benar. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti tujuannya adalah tujuannya kepada siapa, Pak? Ya, artinya kita mau sampai kepada Allah, berarti harus kepada Bapa di situ, kepada Bapa melalui Yesus, karena seumpama Pak, sebentar Pak Niden,
Iya, Pak Niden paspornya sebentar. ada di sana, paspornya ada di Yesus. Ya, sebentar, Seperti itu. sebentar. Kalau seumpama nih kan ada tamu, ya datang melalui Yesus. Tujuannya ketemu dengan Bapak. Setelah bertemu dengan Bapak, Yesusnya kan udah kelar kan, udah nganterin, udah selesai tugasnya berarti kan? Ya, Tugas Yesus untuk mengantarkan tamu kepada Bapak ini kan berarti sudah selesai. ya, Nah, berarti bukan Yesus kan yang menjadi tujuan. Nah, anggaplah kita ini sedang datang ke kerajaan di suatu daerah gitu ya. Mau bertemu rajanya. Nah, yang mengantarkan kita dari pintu masuk ini adalah Yesus misalkan atau siapalah ya, Mr. Y misalnya. Mr. Y tolong antarkan nih ada tamu raja, bertemu raja. Nah, setelah diantarkan ya udah selesai kan, yang ditemui raja bukan Mr. Y, Pak. iya, iya. Itu. Ya, oke baik bang. Kenapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena Ya, dia berani karena dia memang ini, Pak, memang ya, sabar pesuruh bang, kan. sabar bang. Sorry. Kenapa saya harus sanggah ini? Karena sebelum Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu karena terkonfirmasi dengan ketika Yesus di Bukit Zaitun atau di bukit mana itu, suara dari langit yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia berarti betul. Berarti ayat ini ada korelasinya dengan pernyataan. Berarti harus dengarkan Yesus ya, Pak ya. Ya, seperti itu. Sekarang begini, Pak. Pada saat Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 ya, saya coba kutip supaya tidak salah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka berarti mereka ini kan merujuk kepada domba-domba yang hilang atau ya dari Bani Israel, atau intinya Bani Israel lah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau ini merujuk kepada sosok Bapak. Bapak ya. Mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kan begini kata Yesus, Pak. Kan Bapak harus mendengarkan ucapan Yesus, betul? Iya. Kata Yesus ini satu-satunya Theos yang benar adalah Engkau, yaitu Bapa yang di langit itu, yang di surga kan gitu. Iya. Tidak pernah Yesus mengatakan bahwasanya Theos yang benar adalah dirinya sendiri, melainkan dia hanya utusan. Nah, kenapa Bapak Niden masih ngotot mentuhankan Yesus? Oh iya, kita harus kita mentuhankan Yesus itu karena ucapan Paulus. Bukan tanya dia, yang manakah yang Tuhan antara Bapa dan Yesus? Bukan, salah. Menurut pandangan gereja, baik Protestan. Jangan pandangan gereja, Pak. Tadi Bapak bilang harus mendengarkan ucapan Yesus, betul ya? Benar, iya. Dengarkanlah dia, kan begitu kata Bapak. Iya, mengutip ayat dia. tadi. Iya, Nah, betul. sekarang kita mari dengarkan apa yang Yesus katakan, jangan yang gereja katakan, Mbak. Yang Yesus Oke, katakan baik. apa? Iya, siap. Iya, itu gereja kan itu kan penerusan. Ya, itu kita kesampingan dulu, Pak. Kita kesampingan dulu karena kita megang bukunya sama-sama nih. Bapak pegang buku Bible, saya pegang. Nah, kita bedah nih, mana yang harus kita dengarkan dari Yesus itu yang mana? Iya. Nggak usah difilter dulu sama gereja, Pak. Takutnya nggak ini gitu. Ya, kalau kita masuk ke gereja itu versinya itu Gini saja, kalau- Pak Niden, ayat mana yang harus saya dengarkan dari ucapan Yesus itu yang mana? Kan Bapak bilang saya harus mendengarkan ucapan Yesus kan? Betul. ya. Nah, coba ayat mana yang perlu saya dengar dari ucapan Yesus? Silakan Bapak keluarkan. Kalau pengajaran Yesus untuk dilakukan itu yang berharga sekali di muka bumi ini, yaitu saling mengasihi, berdoalah bagi orang yang membencimu, dan kasihilah sesamamu. Nah, itu kan tidak membuktikan ketuhanannya, Pak. Bapak kan di sini sedang berkata-kata mengenai pembuktian bahwa Yesus Tuhan. Kalau masalah harus berbuat baik ini, berbuat baik itu, kami yakin namanya Yesus sebagai nabi, sebagai utusan ya.
pasti dia mengajarkan perbuatan baik. Tapi masalah dalam hal pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan, Bapak mau keluarkan ayat yang mana lagi untuk saya dengarkan? Oke, baik. Begini, Bang. Kalau menurut Abang di Lukas 2 tadi yang saya maksud itu, Gini, Abang yang itu mau membuktikan Yesus Tuhan adalah Pak Niden kepada saya. Ya. Nah, tadi Bapak bilang, inilah anak yang kukasihi, ya, merujuk kepada kutipan ayat, kepadanya lah aku berkenan, ya kan, dengarkanlah dia, kan begitu. Itu artinya baik Bapak Niden maupun saya harus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Nah, coba sampaikan kepada saya apa sih yang Yesus katakan mengenai ketuhanan dia, ada nggak? Keluarin ayatnya. Kalau di ayat itu sebenarnya ada beberapa ayat sebenarnya. Ya, silahkan dikeluarkan. Dia tidak harus mengatakan dia itu Tuhan, tetapi yang mengatakan tidak harus, yang mengatakan tidak harus menyatakan dirinya Tuhan itu Anda kan? Iya. Bukan Yesus kan? Ya, salah satu contohnya itu pencobaan di padang gurun. Ketika iblis mencobai dia. Jadi Tuhan itu bisa dicobai Pak oleh ciptaannya. Iya. Ya, makanya saya jelaskan dulu, kalau ayatnya salah bisa dikoreksi karena saya tidak sedang pegang Bible. Ya, anggaplah Bapak sudah menyampaikan ayatnya, saya sudah mendengar gitu, bahwasanya Yesus dicobai. Nah, Tuhan ini bisa Pak dicobai oleh makhluk ciptaannya? Ya, makanya saya jelaskan dulu supaya bukti ketuhanan ini dia berantai-rantai, mulai dari pencobaan sampai ke Yohanes, ke Wahyu, Filipi, pokoknya nanti kita beranjur-anjur ke sana. Ketika kita coba logik dulu Pak Niden, kita logika dulu. Karena Bapak kesulitan menampilkan ayat, saya terima, nggak apa-apa. Nah, maksud Bapak saya sudah paham, sudah tangkap. Bahwasanya Bapak mau menyampaikan ini loh, ada momen percobaan terhadap Yesus. Nah, secara logika, apakah Bapak benar-benar meyakini dan memaklumi bahwasanya Tuhan itu bisa dicobai oleh ciptaannya sendiri? Kalau dicoba itu memang dicoba karena memang iblis itu kan dia mau kuasa, dia maunya bukan itu. Coba Bapak pada saat saya bicara handphonenya didekatkan ke kuping supaya yang saya tanyakan jelas. Apakah Bapak meyakini dan memaklumi bahwasanya Tuhan Bapak bisa dicobai oleh ciptaannya? Nah, setelah ini Bapak boleh bicara. Nah, handphonenya didekatkan ke mulut. Ya, bisa dicobai karena memang dalam kemanusiaannya itu banyak yang menyatakan inilah anak Allah, dia ini Mesias, dia ini Allah. Jadi pencobaan itu selalu menghampiri dia. Kenapa pada gini Pak, kenapa pada saat hal-hal yang lemah Bapak selalu tampilkan kemanusiaannya? Kenapa Bapak tidak berani mengatakan pada saat dicobai ketuhanannya gitu loh? Kenapa nggak berani ngomong kayak gitu? Sedangkan teman-teman Kristen ini selalu mengatakan pada saat ada mukjizat ketuhanannya. Pada saat sedang tidur kemanusiaannya. Kenapa seperti itu? Kenapa enggak? Ya sudah Yesus saja gitu. Nggak usah kita bicara dia itu kemanusiaannya itu. Karena kita sudah sama-sama gini Pak. Saya sepakati Bapak meyakini Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Saya sepakati itu. Nah ya, tapi tidak perlu lantas kemudian pada saat ada momen-momen kelemahan Bapak tekankan betul itu kemanusiaannya gitu. Tapi nanti di sisi lain pada saat ada mukjizat Bapak tekankan betul itu ketuhanannya gitu. Bisa nggak Bapak terima secara utuh Tuhan Bapak itu ya manusia ya Tuhan? Terima konsekuensinya secara utuh. Kalau memang Bapak mau benar-benar menganggap dia Tuhan. Jangan on off gitu Pak kesannya. Iya, ini bukan masalah on off. Kalau Oke, jadi gini, Bapak memaklumi dan meyakini Tuhan Bapak itu dicobai oleh ciptaannya. Ya, yaitu iblis, ya di padang gurun seperti itu. Ya, Bapak memaklumi dan meyakini Tuhan Bapak dicobai oleh ciptaannya. Ya,
memang kalau sebagai manusia ya dia dicobai. Nah, kan apa saya bilang? Ya kan? Ya kan teman-teman? Apa saya bilang? Pada saat ada hal-hal yang lemah pada diri Yesus, dia tekankan itu kemanusiaannya. Nanti kalau ngomongin masalah Yesus itu menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dia akan kedepankan itu ketuhanannya. Seolah-olah itu sesuatu yang hebat, dan pada saat ada sesuatu yang lemah, dia kedepankan kemanusiaannya. Ini artinya Bapak itu cherry picking, artinya Bapak memilih-milih, artinya Bapak tidak mau menerima Yesus itu secara utuh, tidak percaya diri dengan sosok Yesus ini sebagai Tuhan gitu. Nah, kalau Bapak berani untuk yakin, untuk percaya diri dengan ketuhanan Yesus ini, pada saat saya bilang, apakah Bapak memaklumi, apakah Bapak meyakini bahwa Tuhan Bapak itu dicobai oleh ciptaannya? Bapak gentle mengatakan, iya, Tuhan saya dicobai, Tuhan saya dicobai oleh ciptaannya. Gitu Pak, itu kalau yang gentle. Nah, kali lagi ya saya katakan nih, apakah Bapak meyakini dan memaklumi bahwa Tuhan Bapak itu dicobai oleh ciptaannya? Ya, kalau jawaban saya itu tidak tepat ya kita pause dulu, karena jawaban saya itu kapasitas saya, Bang. Ya, berarti Bapak pada dasarnya berarti Bapak kemungkinan pada dasarnya tuh ya enggak, dalam hati Bapak barangkali pada dasarnya tuh ya menolak bahwa Tuhan itu bisa dicobai, ya kan? Begitu Pak? Enggak seperti itu Bang. Oke, berarti Bapak tegaskan sama kita nih yang menonton 1,6K ini, tegaskan Pak bahwasanya Bapak yakin Tuhan Bapak itu dicobai oleh ciptaannya. Iya. Yakin Pak? Tadi konfirmasi saya Pak, sebagai manusia yang tadi udah berapa kali ini diketahui bahwa dia itu anak Allah, makanya iblis mencobai dia. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Itu kan yang 3 kali. Gini. Yang menebus dosa manusia menurut Bapak nih dalam kekristenan, yang menebus dosa ini Tuhan atau manusia? Yang menebus dosa. Ya. Kita lari ke penebusan dosa lagi. Bapak tadi saya main di situ, Bapak berputar-putar. Nah makanya karena Bapak, saya mau membangun kepercayaan diri nih. Bapak pasti percaya diri jawab ini. Pasti Bapak percaya diri. Yang menebus dosa Bapak ini Tuhan atau manusia? Dalam kemanusiaannya ya Yesus, kemanusiaan Yesus. Oke, berarti yang menebus dosa Bapak ini manusia, Yesus. Ya, manusianya Yesus. Iya, manusia berarti bukan Tuhan kan? Tidak ada pernah Tuhan menebus dosa manusia kan? Iya, manusianya Yesus. Berarti tidak pernah ada Tuhan menebus dosa kan, Pak? Tidak ada tertulis Tuhan menebus dosa. Oke, berarti Bapak ini bukan diselamatkan oleh Tuhan kan? Berarti diselamatkannya oleh manusia. Manusia Yesus. Jadi konsep Tuhan menyelamatkan manusia itu nggak ada sebenarnya. Jadi kalau manusia mau selamat itu ya harus usaha, harus berbuat baik, kan begitu sebenarnya. Gimana Pak? Kira-kira masuk nggak? Ada Bunda Rahma, saya nyapa dulu ya barangkali. Bunda Rahma masih on fire. Assalamualaikum Bunda Rahma. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masuk Bunda. Kapasitas saya saja seperti itu. Apa ya? Lanjut dulu Bang. Oh siap, ya ini lagi ngobrol aja. Ya tadi ada Gurunda Juma tapi sudah pamit, ada Bang Handi, sepertinya istirahat. Lanjut. Iya, silakan Pak Niden. Kita kan lagi diskusi mengenai pembuktian. Tadi Bapak bilang ya, inilah anak yang kukasihi itu, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti saya dan Pak Niden ini harus mendengarkan Yesus. Nah kalau benar Yesus ini Tuhan, kalimat apa yang harus saya dengar dari Yesus? Bahwa dia itu Tuhan gitu. Kalimat apa Pak? Ayat yang mana?
Keluarin semua Pak. Ya, Jangan ditahan-tahan, keluarin semua ayat. Dalam kemanusiaannya itu ajaran-ajarannya yang dia sampaikan itu yang harus didengar. Betul, ajarannya betul. Nah, masalahnya pembuktian ketuhanannya ini yang mana Pak? Kalau ajaran ini misalnya ajaran berbuat baik, bersedekah, ya, bertutur kata baik gitu ya. Itu anggaplah kita sudah setujui secara manusiawi kita harus memang berbuat seperti itu. Nah, sekarang kata-kata Yesus yang bisa membuktikan ketuhanannya itu yang mana? Yang bahwasanya dia itu Tuhan. Ya, baik, oke. Yohanes 13 ayat 13 Siap, itu sampai batu dia. ya. 13 tadi kita udah bahas, Pak. Tadi kita udah bahas. Ya. Baik. Makanya tadi saya tawarin ke Bapak mau lihat teks aslinya enggak gitu. Bapak bilang yang salah LAI. Tadi Bapak ngakuin itu loh. Bapak mungkin lupa. Saya masih ingat, Pak. Iya, kalau teks aslinya mungkin berbeda dengan tadi Bapak akui nggak terjemahannya salah gitu. Bapak akui kan? Ya. Berarti secara teks asli kan kita sudah sepakati makna yang sebenarnya adalah Tuan. Akulah guru dan tuan, ya, atau bisa jadi akulah guru dan pemelihara, gitu kan? Akulah guru dan pemilik, gitu. Akulah guru dan tuan. Nah, selain ayat itu apalagi? Karena Bapak udah kritik LAI tadi di ayat itu. Iya, oke. Terus di Lukas 2 hari ini telah lahir bagimu Kristus itu di kota itu juga. Itu kalau menurut Abang teks aslinya itu bunyinya seperti apa? Oke, tadi kan kita sudah bahas itu juga Lukas ya. Lukas hari ini telah lahir, ya kan? Gitu ya Pak? Ya. Kan begitu Pak, sudah kita bahas tadi. Yang lahir itu kan, yang lahir itu Kristus kan Pak? Iya. Soalnya saya ini Kristus itu tadi apa? Teks aslinya seperti Kristus itu tadi apa Pak? Bapak? Kristus itu tadi apa? Manusia atau Tuhan? Mesias itu manusia atau Tuhan? Kristus ya, artinya yang diurapi seperti itu. Yang diurapi, betul. Apakah Tuhan diurapi atau tidak, Pak? Atau manusia yang diurapi? Ya. Kalau manusianya Yesus yang diurapi itu benar, tapi kalau manusia biasa ya enggak, kita nggak ngomongin manusia yang lain. Mungkin ini yang ditanyakan tuh teks aslinya di situ. Teks aslinya itu Pak Tuan Kurios. Hari ini telah lahir Kristus yang diurapi Tuan di kota Daud. Tuan itu Pak di situ. Lanjut. Betul Bunda. Kita tadi udah sempat bahas itu Pak. Yang lahir itu manusia yang diurapi. Nah, kata kurios di situ yang diterjemahkan oleh LAI sebagai Tuhan, kita sudah sama-sama sepakati kurios itu Tuhan. Bapak bahkan tadi mengkritik LAI. Nah, kita udah bahas itu. Bapak mungkin lupa, saya masih ingat. Ada lagi barangkali ayat yang lain, Pak? Ya, kalau untuk ayat yang lainnya lagi, saya sudah sampaikan juga tadi pernyataan Yesus, pernyataan Yohanes, dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Nah, itu pernyataan Yohanes dia ini Yesus. Berarti yang mana yang Yesus sudah ada sebelum Yohanes dilahirkan. Terus pernyataan Yohanes lagi Yesus lagi di Yohanes 8:28, aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Nah, itu kan suatu bukti bahwa pada mulanya itu hanya firman, bukan fisik, bukan daging ataupun manusia. Jadi itu yang membuat kita sebagai orang Katolik itu. Tadi Bapak begini. Bapak menganggap Yesus ini Tuhan hanya karena Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Satu itu ya. Ya. Kedua, Bapak menganggap Yesus Tuhan karena Yesus sudah ada sebelum Yohanes ada. Begitu Pak? Oke, sekarang saya coba kutip ini Pak. Bapak tahu siapa yang menulis Amsal? Kalau tidak salah Salomo atau Salomo, betul. Di dalam Amsal 8 Pak, nomor 22, nomor 23 berbunyi seperti ini.
Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai yang terdahulu dari perbuatan-perbuatannya yang dahulu kala. Aku telah dibentuk sejak semula, sejak awal mula, sebelum bumi ada. Salomo bisa berkata seperti itu, Pak. Sebelum bumi ada, dia sudah dibentuk. Nah, kalau Yesus kan cuma berani bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Ya, waktu ada Abraham, bumi udah ada, Pak. Waktu ada Yohanes, bumi sudah ada. Bahkan sebelum ada Abraham, sebelum ada Yohanes, Adam sudah ada. Ya. Nah, ini Salomo di dalam Amsal 8, 22, 23 berani mengatakan aku telah dibentuk sejak semula, sejak awal mula, sebelum bumi ada, Pak. Lebih OP ini, Pak. Lebih overpower Salomo ini. Nah, Ya, kalau Bapak menuhankan Yesus karena dia ada sebelum Abraham ada, tambahin Pak, Tuhanin Salomo nih. Salomo sudah ada sebelum bumi ada. Gitu, Pak. Oke, baik. Gimana tuh? Itu saya belum baca itu. Nah, itulah masalahnya. Bapak belum baca, tapi berani menyimpulkan bahwa Yesus Tuhan hanya karena Bapak membaca Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada. Nah, padahal nih, kalau teman-teman Kristen berdiskusi dengan Muslim itu selalu mengatakan banyak ayat-ayat metafora gitu kan ya, ayat-ayat perumpamaan gitu pada ucapan-ucapan Yesus. Kenapa yang seperti ini malah tidak mau dianggap sebagai metafora, tidak mau dianggap sebagai perumpamaan gitu, atau maksudnya ya kiasan gitu? Apa sih maknanya? Karena ucapan para nabi itu biasanya dalam, Pak, nggak selalu frontal, ada makna-maknanya gitu, sehingga harus diresapi. Kalaulah hanya untuk menyatakan dirinya Tuhan, Pak Yesus nih, kalau hanya untuk menyatakan dirinya Tuhan, nggak usah kata-kata yang aduh nggak pakai mikir gitu, udah tinggal ngomong aja aku ini Tuhan, sembahlah aku. Sama seperti dalam Al-Quran jelas, innani anallah, aku ini adalah Allah. Jelas, Pak. Baik, Bang. Jadi kita tuh sebenarnya nggak mencari-cari gitu. Iya, menurut Abang, soalnya saya lupa ingat lah, antara Amsal, Yesaya, Kejadian itu yang mana duluan, Kejadian, Yesaya atau Amsal? Kita ini bukan berbicara mengenai yang mana duluan, Pak, tapi apa bunyi dari ayat itu, apa yang disampaikan di situ. Nah, tadi saya menanggapi Bapak. Saya hanya bertanya itu saja. Saya hanya bertanya itu. Kira-kira susunannya itu Kejadian Pak, saya sebutin aja. Iya. Saya sebutin aja apa yang di kanon ya di dalam situ. Apa yang istilahnya memang disusun di situ. Kalau disusun di situ ya istilahnya dari kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur. Kan gitu. Tapi kalau Bapak tanya siapa yang duluan, ya poinnya apa Pak kita ke situ? Nah, saya kan kurang baca. Maksud Bapak saya bahwa kurang kita ke baca situ Bible. Soalnya saya baru dengar ayat ini. Nanti saya mau beli kitab. Amsal tadi Bapak baru dengar. Iya, saya baru dengar. Kalau Salomo menyampaikan seperti itu. Iya, makanya Pak, saya tanya sama Bapak. Gini Pak, begini Pak, begini. Kan tadi saya tanya dulu sama Bapak, Bapak tahu Amsal? Tahu. Siapa yang menulis Amsal? Salomo, kata Bapak. Nah, makanya saya sampaikan di dalam Amsal 8, 22, 23, Salomo berani mengatakan bahwa dia telah dibentuk ya. Di sini kan katanya aku telah dibentuk. Nah, ya kan saya kan nunjuk berarti dia nih. Dia sudah dibentuk nih Pak sebelum bumi ada. Tadi Bapak tuh percaya diri nih mengatakan Yesus ini Tuhan gara-gara dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus ini Tuhan karena dia sudah ada sebelum Yohanes ada. Nah, saya katakan Salomo ini sudah ada sebelum bumi ada, Pak. Jadi artinya sebelum Yohanes, sebelum Abraham, ini lebih hebat lagi, bahkan sebelum. Iya, oke. Tidak apa-apa, gitu. Bang. Ya, itu kan pengalaman dari apa yang Abang bacakan, tidak masalah. Saya tidak bantah itu. Itu menurut
harian abang seperti itu. Tapi saya mau tahu dulu antara Amsal, Mazmur, Amsal yang duluan disusun di itu lembaran pertama itu nanti atau Bapak Mazmur? cari tahu ke yang lain aja, Pak. Kalau soal itu, iya, ya. Lagian menurut saya sih nggak ada poinnya kita ke situ gitu. Iya. Nah, atau gini aja Bapak, keluarkan lagi ayat yang harus saya dengar dari ucapan Yesus. Buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Abang Rizal nanti kita saling follow ya. Boleh. Mungkin 2-3 hari saya mau beli Alkitab dulu untuk beli. belajar lagi. Belum punya Pak? Belum. Di handphone aja Pak, di handphone ada aplikasi. Ya, kalau di handphone itu umum. Kalau dibeli itu kan Katolik punya dengan Protestan beda, Bang. Oh, ada Pak, yang versi Katolik ada. Yang kalau 73 kan Pak, Katolik itu 73 kan Pak? Iya, Katolik pun 73, kalau Protestan 66. Oke. Di Protestan 66. Kenapa Pak? Ini apa namanya? Yang 6-nya itu kok tidak digunakan oleh Protestan, kenapa? Itu pun saya belum tahu. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa ya Pak. Itu urusan tetangga sebelah lah ibaratnya ya. Urusan Protestan ya. Iya. Nanti saya beli dulu kita. Oke, ada lagi Bapak ayat yang bisa Bapak sampaikan untuk membuktikan ketuhanan Yesus? Ya. Oke, mungkin Bunda Rahma Muslim, Pak. Nggak akan membuktikan ketuhanan Yesus. Bunda Rahma terlambat naik. Yang ada Bapak dirujak sama Bunda Rahma nanti. Saja kita lanjut diskusi ya, karena ini sangat larut. Nanti saya beli dulu Alkitab untuk belajar lebih dalam lagi mengenai kebenaran. Atau Bapak barangkali mau 1-2 kata dulu dengan Bunda Rahma, Pak, biar kenal gitu. Ya. Mungkin mohon maaf di lain waktu mungkin saya bisa diskusi sama Bunda Rahma di komal-komalnya Tuan Raja atau di Arif atau di sini juga boleh. Iya. Oke, Bunda Rahma, Bang Arif, saya harus pamit dulu supaya punya energi lagi untuk besok lah. Iya, siap. Terima kasih Bapak. Baik, ya. terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Siap. Ya Pak ya. Salam untuk Bang Juma yang sudah turun tadi. Ya, terima kasih Bang. Ya, malam. Ya. Assalamualaikum Bang Zulkifli. Waalaikumsalam. Kita taruh Bang Zulkifli sama Bunda Rahma di atas ya. Nggak usah. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak usah Bang, apa Rizal, dibesarkan saja yang lain. Saya baru naik juga ini, saya belum menyimak apa jalan. Shiftnya gantian dari siang ini saya di Ustadz Arif nih. Oh, Masya Allah. Dari terang ke gelap mau ke terang lagi. Ya, saya sapa dulu ya. 1,4K mata memandang. Saudara-saudara Kristen ada 3 kursi di sini. Silakan melakukan multi guest ya, permintaan silakan di sini. Tadi itu sengaja saya biarkan itu loh, karena kayaknya masih bisa bedain antara Bapak dan Yesus, Yesus dan Bapak, manusia dan Tuhan. Tapi nggak bisa juga. Kayaknya udah diformat dari sononya dia kayak robot, nggak bisa gitu loh. Iya, masalahnya Bang Andi nggak belum punya Bible, Bang Andi, di aplikasi juga nggak ada. Nah itu dia. Jadi apa yang didapat aja udah. Iya. Malah kayaknya boleh banyak belajar. saya sering baca. Nggak boleh belajar, nggak boleh maju. Pokoknya. Jadi sebenarnya yang tanggung jawab ini Zulkifli ini sebenarnya. Jul, tanggung jawab. Siap. Soalnya lu juga begitu dulu. Iya sih, tapi kan Bang Hadi, maksudnya ada Jeff Colby nih Bang Zulkifli. Ada kemauan. Jeff Colby naik Jeff. Dev. Naik lagi deh, pandai lu nanya-nanya gitu loh, naiklah. Iya, Jeff Colby naik aja lah, kau bertanya lah kau. Asal jangan pejabat surga, aduh.
Bahan baku bumi Bang Andi ditanyain. Dari apa katanya bahan baku bumi? Siapa yang nanya gitu? Itu siapa gue masak? Oh iya ya. Ya bumi itu diciptakan nggak pakai bahan baku. Abang Tigan, selamat malam abang. Selamat malam. Iya, boleh tahu abang agamanya apa bang? Yo, Islam dong. Oh Islam, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan abang, barangkali ada yang disampaikan. Iya, nggak ada bang, saya nyimak di bawah aja, kepencet tadi. Abang di mana nih Bang Tiga? Bang Tiga Anda di mana? Di Medan bang, di Medan. Oh di Medan. Bagaimana kabarnya Bang Zulkifli di Medan? Gak tahu bang. Lah, gimana sih nggak tahu kabarnya temen? Aduh. Kan Bang Jul ini kan di Palu, ada di Medan. Saya tanya bagaimana kabarnya Pak Jul yang ada di Palu sedangkan ada di Medan, gitu loh. Habis dah lo bang. Ada bang. Habis dah. Ya kita Kan cuma coba nanya, Bang. naikkan ya. Ada Bang, lagi saya di bawah. ini. Ya terima kasih abang. Drian Chopper ya.